Malam ini kamu tidak perlu mengerti apapun. Anda tidak harus menyelesaikan apapun. Anda hanya perlu berada di sini. Berapa kali kamu pergi tidur dengan tubuh yang lelah, tetapi pikiran yang berapi-api, pikiran yang tidak berhenti, kekhawatiran yang berulang, skenario yang diulang terus-menerus? Namun, Anda tidak akan melawannya hari ini. Hari ini Anda tidak akan berdebat dengan pikiran Anda. Hari ini Anda akan berhenti memaksakan diri dan mulai istirahat. Video ini bukan untuk berpikir, ini untuk melepaskan beban tak terlihat yang kamu bawa di dalam dirimu, untuk mengingatkan Anda dengan tenang bahwa tidak semuanya membutuhkan energimu dan bukan segalanya butuh jawaban. Sekarang, terkadang hal yang paling bijaksana adalah memahami bahwa menyerah pada saat itu berarti membungkam kebisingan. Ini tentang membiarkan malam melakukan tugasnya. Di sini Anda akan belajar melepaskan kendali, menenangkan pikiran, membiarkan ketenangan mengambil alih, untuk mengerti bahwa tidak ada yang mendesak dan semuanya berlalu. Anda merasa bahwa kepala Anda tidak mati. Jika tubuhmu meminta istirahat, tetapi pikiranmu tidak mau bekerja sama, ruang ini untuk Anda. Jangan melawan, jangan melawan. Jangan memaksakan tidur, dengarkan saja. Bernapas, dan biarkan malam ini memelukmu. Pelajaran 1. Lepaskan kendali. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah, tetapi seperti seseorang yang berhenti meremas sesuatu yang sudah menyakitinya. Ada perjuangan yang tidak dilahirkan untuk dimenangkan. Ada upaya yang hanya ada untuk melelahkan Anda, dan ada beban yang tidak pernah menjadi milikmu, tetapi Anda membawanya kemana-mana seolah-olah itu benar. Semakin Anda mencoba mengendalikan segalanya, semakin jauh Anda menjauh dari ketenangan yang Anda cari. Terkadang Anda tidak menyadarinya, tetapi mencoba mengendalikan segalanya akan membuat Anda kehilangan napas. Itu menghilangkan kelembutan saat itu, membuat Anda selalu waspada, seolah-olah sesuatu akan rusak jika Anda tidak campur tangan. Dan beban itu terasa. Rasakan di lehermu, di punggungmu, di dada, dengan cara Anda bernapas ketika semuanya sunyi. Karena kamu tidak beristirahat, berhenti saja. Namun pikiranmu terus menegang, terus menuntut, terus menciptakan masalah yang bahkan belum ada. Lepaskan kendali atas apa yang dilakukan orang lain, dari apa yang orang lain katakan, dari apa yang orang lain pikirkan. Anda tidak bisa mengarahkan jalan mereka. Anda tidak dapat memilih keputusan mereka. Anda tidak dapat mencegah semua kesalahan mereka. Dan kamu tidak harus melakukannya karena setiap upaya untuk menanganinya sendiri hanya menghancurkanmu karena di dalam itu hanya menghilangkan kedamaianmu dan membuat Anda lebih lelah. Kembalikan kendali ke masa lalu. Tidak ada yang akan berubah tentang itu. Tak ada kata yang tidak kau ucapkan yang akan kembali. Tidak ada keputusan yang salah yang akan kembali, tetapi akan berbeda. Namun, Anda dapat memilih untuk tidak melanjutkannya, menyeretnya seperti bayangan berat yang mencuri mimpimu. Masa lalu sudah berlalu. Jangan biarkan dia terus memerintahmu malam ini. Lepaskan kendali atas masa depan. Kamu tidak di sini untuk memprediksi segala sesuatu yang akan datang. Anda tidak harus menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Khawatir sekarang tidak mencegah rasa sakit sesudahnya. Itu hanya akan menggandakan rasa lelah. Kurangi tuntutan pada diri Anda sendiri. Tidak semuanya harus jelas sekarang. Tidak semua harus memiliki jawaban hari ini. Mengendalikan segalanya adalah ilusi yang tampak seperti perlindungan, tetapi di realitas adalah penjara. Sangkar tak terlihat yang Anda sendiri yang membangunnya dengan pikiran, dengan ketakutan, dengan kebutuhan akan keamanan. Dan semakin Anda mencoba untuk memastikan tidak terjadi apa-apa di luar rencana Anda, semakin Anda lupa untuk hidup, semakin Anda terputus dari kehidupan. Semakin Anda kehilangan kesederhanaan berada di sini. Ketika Anda melepaskan kendali, dunia tidak akan runtuh. Dunia terus berjalan. Hidup tidaklah rusak, tetapi semuanya tetap mengalir. Matahari terbit lagi, hari itu berlanjut. Satu-satunya hal yang berubah adalah Anda berhenti membawa apa yang bukan milikmu. Lepaskan kebutuhan untuk segalanya menjadi sempurna.
Lepaskan tekanan bahwa semuanya akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan Anda, tetapi tetap saja terjadi sesuai kebutuhan Anda. Terkadang apa yang tidak terkontrol menjadi apa yang memerdekakan Anda. Terkadang apa yang rusak menunjukkan sesuatu padamu yang tidak ingin Anda lihat sebelumnya. Malam ini, kamu tidak perlu menonton apapun, kamu tidak perlu melakukannya untuk mendapatkan semua jawaban. Kamu tidak perlu melindungi setiap skenario mental. Anda tidak harus memikirkan seperti apa musiknya. Sekarang, kamu hanya butuh mengizinkan dirimu istirahat. Dan istirahat tidak datang saat Anda menginginkannya. Anda mencoba mengendalikannya. Ia datang saat Anda membiarkannya. Rasanya itu terjadi saat Anda tidak memaksakan apapun, ketika Anda tidak mendorong apapun, ketika Anda hanya mengizinkan. Tubuh menjadi rileks, dahi menjadi lembut, pernapasan menjadi lebih dalam, keheningan menghentikan ketidaknyamanan dan mulai terasa seperti tempat yang aman. Lepaskan kendali atas pikiran Anda. Tidak semua pikiran adalah milikmu. Banyak yang berlalu tanpa menjadi milikmu. Kamu tidak harus mengikuti mereka, tidak Anda harus mempercayai mereka. Anda bisa membiarkan mereka melayang seperti awan di atas langit, tanpa menangkapnya, tanpa berdebat dengan mereka, tanpa memberi mereka lebih banyak kekuatan dari yang pantas mereka dapatkan. Lepaskan bahkan kendali atas dirimu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri untuk tertidur. Jangan mengejar. Jangan menuntutnya. Tidur datang ketika Anda menemukan ruang kosong, ketika tidak ada perjuangan, ketika tidak ada tekanan. Dan ruang itu Anda menciptakannya saat Anda merilisnya. Dan meskipun dunia luar tetap kacau, meskipun tidak semuanya berada di bawah kontrol, meskipun ada masalah yang belum terselesaikan, kontrol tidak pernah ada di dunia. Kontrol yang sebenarnya terletak pada keputusan seberapa banyak beban dan seberapa banyak Anda memutuskan untuk melepaskannya. Melepaskan. Lepaskan tanpa rasa takut. Lepaskan tanpa rasa bersalah. Lepaskan tanpa berpikir dan biarkan malam melakukan apa yang selalu dilakukannya, yaitu memeluk dirimu sendiri dalam diam dan mengembalikanmu sedikit demi sedikit kedamaian yang layak kamu dapatkan. Pelajaran 2. Pikiran lebih sedikit. Kurang pikiran tidak berarti mengabaikan apa yang tidak Anda rasakan atau mematikan apa yang Anda pikirkan. Itu berarti berhenti hidup terjebak di dalam kepala Anda. Itu berarti berhenti mengulang hal yang sama berulang-ulang, seperti gema yang tidak pernah mereda, seperti roda yang berputar tanpa henti maju. Karena ketika ada terlalu banyak pikiran, istirahatnya sedikit. Dan ketika ada sedikit istirahat, semuanya terasa lebih berat, lebih lambat, lebih sulit. Pikiran bisa menjadi tempat yang bising. Itu diisi dengan kenangan, dengan pertanyaan, dengan skenario yang belum terjadi, kata-kata yang tidak pernah terucapkan, ketakutan yang hanya ada di sana. Dan jika Anda tidak belajar untuk mengambil langkah mundur, Anda akan terjebak. Itu menarikmu ke dalam kebisingannya. Itu membuat Anda percaya bahwa segala sesuatunya mendesak, bahwa segala sesuatunya butuh jawaban, bahwa semuanya harus dipahami sekarang. Namun, tidak semuanya harus dipikirkan. Tidak semuanya perlu dianalisis. Tidak semuanya perlu diselesaikan hari ini. Ada rasa lelah yang bukan berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran yang tidak berhenti. Pikiran yang tidak pernah beristirahat akhirnya menciptakan beban di tempat yang tidak seharusnya ada. Itu akhirnya melihat masalah di segala sesuatu, berakhir dengan menciptakan bahaya di tenang, dan tanpa kamu sadari itu mencurimu ketenangan yang bisa begitu sederhana, seperti bernapas lebih lambat. Kurang pikiran adalah lebih banyak kehadiran. Merasakan tubuh di saat ini, udara masuk dan keluar, berat tubuhmu di tempat tidur. Perlu diingat bahwa sekarang Anda di sini, dan itu sudah cukup. Kamu tidak berada di masa lalu yang sudah berlalu. Anda tidak berada di masa depan yang belum tiba. Anda ada di sini dan tidak ada ancaman di sini. Ketika pikiran berpacu, semua yang ada di dalam menjadi tegang. Tapi ketika Anda memperlambat pikiran Anda, semuanya mulai mengendur. Tubuh merespon, dada terbuka,
pernapasan menjadi lebih lembut, irama internal menjadi tenang. Bukan karena semuanya sudah terselesaikan, tetapi karena kamu berhenti mengejar solusi di tengah malam. Anda tidak perlu mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Anda hanya harus berhenti memberi mereka terlalu banyak perhatian. Pikiran itu seperti suara yang mereka lewati. Ada yang berteriak, ada yang berbisik, namun Anda tidak perlu menjawab semuanya. Anda tidak harus mengikuti setiap cerita yang diciptakan oleh pikiran Anda. Anda bisa membiarkan mereka lewat tanpa berkelahi dengan mereka, tanpa terlibat dalam permainannya. Kurang pikiran berarti lebih banyak keheningan, dan diam tidaklah kosong. Keheningan adalah ruang di mana segalanya beristirahat, di mana pikiran berada, di mana detak jantung melambat, di mana tubuh merasakan kembali. Ketika Anda terlalu banyak berpikir, Anda semakin menjauh dari diri Anda. Ketika Anda berpikir lebih sedikit, Anda akan kembali. Kamu kembali ke tubuh, kamu kembali ke ketenangan, Anda kembali ke kesederhanaan, dan kesederhanaan itu cukup untuk beristirahat. Jangan mencoba memahami semuanya sekarang. Jangan memaksa respon. Jangan melihat tidak menjelaskan apapun malam ini. Kejelasan datang paling baik ketika pikiran tenang, tidak saat dipaksa. Saat ini Anda tidak perlu tahu. Anda tidak perlu menganalisis apapun lebih jauh. Anda telah melakukan cukup banyak hal hari itu. Ini adalah saat untuk melepaskannya, membiarkan ide-ide memudar sedikit demi sedikit, seperti lampu yang mati satu persatu di rumah yang sedang mempersiapkan tidur. Jangan memaksa musik untuk mati, berhenti saja memberi mereka makan. Ketika sebuah pemikiran datang, jangan dorong itu. Lihat saja hal itu terjadi seperti sehelai daun melayang di atas air, tanpa uji coba, tanpa ketidaknyamanan, tanpa mengikutinya. Karena semakin sedikit pikiran yang Anda masukkan ke dalam malam ini, akan ada lebih banyak ruang untuk ketenangan. Dan semakin banyak ruang untuk ketenangan, akan semakin mudah untuk beristirahat. Anda tidak perlu pikiran yang sibuk untuk merasa aman. Anda tidak perlu berpikir untuk keselamatan. Keselamatan terletak pada berhenti berpikir, lebih sedikit pikiran, lebih banyak diam, lebih banyak istirahat, lebih banyak dirimu. Dan di ruang bebas kebisingan itu, di mana tidak ada perjuangan dengan pikiran, tidur datang bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena kamu akhirnya memberi ruang untuknya untuk masuk. Beristirahatlah tanpa memberikan penjelasan. Beristirahatlah tanpa ada urusan yang belum selesai. Sekarang dunia bisa menunggu, tugas dapat dijeda. Masalah tidak akan berpindah dari tempatnya hanya karena kamu menutup matamu. Beristirahatlah tanpa rasa bersalah dan rasakan sesuatu di dalam dirimu mengendur. Rasakan bagaimana menjadi dadamu lebih ringan. Rasakan beban mentalmu hilang sedikit demi sedikit. Dan dalam istirahat yang diizinkan itu, yang beristirahat tanpa hukuman, tubuhmu menemukan ritme Anda. Pikiranmu menjadi tenang, dan napasmu menjadi lebih dalam. Dan dalam keheningan itu, tanpa celaan, tanpa tuntutan, tidur tiba bukan sebagai suatu kewajiban, tetapi sebagai pelukan yang akhirnya Anda terima. Pelajaran 4. Faktor eksternal tidak penting. Faktor eksternal tidak penting, meskipun terkadang kamu merasa bahwa itu menghancurkanmu, bukan karena tidak ada, bukan karena tidak memiliki pengaruh, tetapi karena itu tidak hidup di dalam dirimu, kecuali kamu mengizinkannya. Apa yang ada di luar tidak dapat menyentuh kedamaianmu jika tidak masuk melalui pintu pikiran Anda. Pintu itu, meskipun tampak rapuh, banyak hal terjadi sepanjang hari. Kata-kata dari orang lain, pandangan, keheningan, pendapat, hasil, masalah, situasi yang tidak Anda pilih, dan sebagainya. Kedengarannya berat, sepertinya itu menarikmu masuk, sepertinya itu bertahan bersamamu, bahkan saat segalanya tenang. Tapi kenyataannya adalah, berat eksternal tidak ada dengan sendirinya. Ia hanya berbobot saat Anda mengisinya. Ada hal-hal yang tidak dapat Anda cegah terjadinya, situasi yang tidak dapat Anda ubah, orang yang tidak bertindak sesuai keinginan Anda, momen yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Dan semua itu ada. Tidak disangkal, tidak dihapus, tidak diabaikan. Namun, Anda juga dapat memilih untuk tidak mengubahnya menjadi beban bagi jiwamu.
Faktor eksternal tidak memiliki kekuatan atas dirimu sendiri jika kamu tidak memberikannya kepadanya. Ini dapat memutar musik sepanjang harimu, tetapi tidak dapat menyentuh malammu. Bisa memengaruhi apa yang Anda alami, tetapi tidak bagaimana Anda mengalaminya. Kamu istirahat saja. Mungkin tampak demikian, tetapi belum tentu demikian. Seringkali Anda membawa apa yang Anda bawa ke tempat tidur. Itu terjadi di luar. Anda membawa dialog yang sudah selesai. Anda membawakan adegan yang sudah selesai. Anda membawakan masalah yang masih ada, tetapi sekarang masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Dan dengan membawa mereka bersamamu, kamu membuat mereka lebih besar. Anda memberi mereka lebih banyak ruang. Anda memberi mereka lebih banyak kekuatan. Anda memberi mereka energi Anda. Namun sekarang Anda dapat mengabaikannya. Anda tidak harus mencari tahu semuanya saat Anda mencoba untuk tidur. Anda tidak perlu membawa dunia saat tubuh Anda meminta ketenangan. Anda tidak perlu memeriksanya berulang-ulang. Itu tidak bergantung pada Anda. Eksternalnya seperti angin yang lewat. Anda dapat memindahkan daun, tetapi kamu yang memutuskan apakah kamu membiarkannya masuk ke pusat Anda atau hanya melihat mereka lewat. Karena di dalam dirimu ada ruang yang tidak termasuk kebisingan, atau terhadap masalah-masalah, atau terhadap suara-suara dari luar. Ruang yang hanya milikmu dan itu ruang angkasa sudah ada di sini sekarang. Tepat di dalam keheningan ini. Tepat pada saat ini ketika Anda tidak lagi memiliki siapapun untuk menjawab. Di mana tidak ada lagi yang perlu bereaksi terhadap apapun. Di mana kamu bisa hidup tanpa pertahanan. Faktor eksternal kehilangan kepentingannya saat Anda berhenti memberikan begitu banyak kepentingan padanya. Ketika kamu berhenti melakukan hal terhebat, yaitu ketika Anda menerima bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diubah dan bahwa melawan mereka hanya menguras energi Anda. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang tidak membiarkan dirimu sendiri tenggelam, karena apa yang terjadi di luar tidak mendefinisikan apa yang terjadi di dalam. Apa yang dikatakan orang lain tidak menentukan bagaimana dirimu merasa. Apa yang terjadi tidak menentukan istirahatmu. Sekarang, tidak ada hal di luar sana yang membutuhkan perhatianmu. Tidak ada hal di luar sana yang membutuhkan jawabanmu. Tidak ada hal di luar sana yang bergantung padamu. Dan itulah kedamaian yang mampu Anda dapatkan. Rasakan bagaimana dunia luar memudar jauh, seperti suara yang menghilang sedikit. Rasakan bagaimana pikiran Anda berhenti menyampaikannya kepada Anda. Dan lagi, dia merasa tubuhnya tidak mampu lagi menopangnya. Jangan memaksanya, jangan menolaknya. Hanya biarkan saja. Biarkan saja di tempatnya. Keluar. Momen ini milikmu. Saat ini adalah tempat berlindungmu. Malam ini adalah ruangmu. Faktor eksternal tidak penting. Ia hanya memiliki berat saat Anda memutuskan untuk membawanya. Dan malam ini Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Anda dapat memilih untuk membiarkannya dalam mode senyap. Anda dapat memilih untuk tidak mengisi dayanya lagi. Anda dapat memilih untuk beristirahat tanpa bayangannya. Dan ketika musik luar berhenti menyerang batinmu sendiri, ketenangan muncul dengan mudah. Bukan karena semuanya baik-baik saja di luar sana, tetapi karena di dalam dirimu tidak ada lagi perjuangan. Dunia luar itu jauh, dan kamu tetap di sini. Dalam damai, di ketenangan, saat istirahat. Pelajaran 5. Sekarang sudah cukup. Sekarang sudah cukup. Tidak perlu lebih dari itu. Anda tidak perlu membawa beban, tidak perlu janji, dan tidak perlu kenangan, maupun ketakutan. Itu saja sudah cukup. Saat ini sudah mengandung semua yang Anda butuhkan untuk berada di sini. Bernapas, hidup tanpa beban tambahan. Sisanya adalah cerita yang Anda tambahkan dengan pikiran Anda, gambar dari waktu-waktu lain yang sudah tidak ada lagi. Seringkali Anda meninggalkan waktu tanpa menyadarinya penting. Anda kembali ke masa lalu, meninjau kembali apa yang terjadi, apa yang menyakitkan, apa yang bukan. Atau kamu melemparkan dirimu ke masa depan, membayangkan skenario, memecahkan hal-hal yang belum ada, penderitaan terlebih dahulu. Dan ketika Anda melakukan hal itu,
Anda kehilangan satu-satunya yang asli. Kamu kehilangan momen ini, kamu kehilangan keheningan ini, Anda kehilangan kesempatan istirahat yang sudah ada di sini bersamamu. Dia tidak lagi menuntut penjelasan. Dia tidak meminta bukti darimu. Dia tidak meminta hasilnya. Itu hanya meminta kehadiran Anda. Ia hanya meminta Anda untuk hadir. Karena ketika kamu benar-benar ada di sana, tanpa harus melarikan diri, tanpa berlari, tanpa membawa, sesuatu jatuh pada tempatnya. Di dalam dirimu ada sesuatu yang tenang, sesuatu yang berhenti mendorong. Dia sudah cukup sekarang, karena tidak perlu kamu untuk memperbaikinya, tidak perlu kamu untuk memahami semuanya, tidak perlu kamu untuk mengisinya dengan pikiran. Sudah cukup dengan apa adanya, ketenangannya yang tidak lengkap, dengan suaranya lembut, dengan diamnya, dengan kesederhanaan. Dan bahkan jika Anda merasa bahwa masa lalu terasa berat atau masa depan menakutkan, ingatlah bahwa tidak satu pun dari mereka itu ada. Hanya ada saat ini, hanya ada tubuh ini, hanya ada bernapas ini, hanya ada detak jantung ini. Segala hal lainnya adalah konstruksi yang terjadi di pikiran Anda, tidak dalam kenyataan. Pulang tepat waktu itu seperti pulang ke rumah. Adalah kembali ke tempat yang tidak terburu-buru, di mana tidak ada permintaan, di mana tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada satu hadiah yang kamu dapatkan tanpa terlihat, sebagai fondasi yang kokoh yang selalu ada di bawah kakimu. Saat ini tidak ada hutang emosional, tidak ada kesalahan yang perlu diperbaiki, tidak ada versi yang perlu diubah. Hanya ada satu momen bersih, baru, yang tidak menghakimi Anda. Momen yang tidak meminta apapun dari Anda selain kehadiran Anda. Dan kehadiran itu tidak harus musik yang sempurna. Ia hanya harus jujur. Itu hanya harus sederhana. Berada di sini bukanlah sebuah usaha. Ini adalah sebuah izin. Izin untuk berhenti melawannya. Bahwa tidak ada. Izin untuk melepaskan apa yang tidak dapat Anda ubah. Anda tidak perlu menyelesaikan ini seumur hidup Anda malam. Anda tidak perlu memahami setiap bagian dari sejarah Anda. Kamu tidak membutuhkannya mengantisipasi segala sesuatu yang akan datang. Karena malam ini, sekarang, kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Anda memiliki udara, Anda memiliki tubuh, Anda memiliki tempat untuk beristirahat, Anda memiliki momen ini. Sekarang sudah cukup, bahkan jika ada masalah yang tertunda, bahkan jika ada keraguan, bahkan jika ada ketakutan. Cukup, karena di momen ini tidak ada yang menyerangmu, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mengejar Anda. Segala sesuatu yang menyakitkan itu jauh, bahkan meskipun kamu akan mencoba menyampaikannya kepada Anda. Belajarlah untuk tetap di sini, untuk merasakan apa adanya. Ada kebutuhan untuk berhenti melarikan diri dari momen ini, karena semakin sering Anda kembali, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan untuk tersesat dalam apa yang tidak Anda sukai. Ia tidak perlu menjadi spektakuler sekarang, tidak perlu sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah untuk dijalani. Dan ketika Anda mengalaminya dengan penuh perhatian, dengan tenang, lembut, ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terorganisir tanpa upaya. Masa lalu tak lagi bisa menyentuhmu pada saat ini. Masa depan belum dapat mengejar Anda saat ini. Hanya ada momen ini, dan momen ini sudah cukup. Dan jika kamu tetap di sini tanpa memaksanya, tanpa terburu-buru, tanpa dekorasi, Anda akan merasakan pikiran Anda terbuka saat detak jantung melambat, bagaimana tubuh memahami bahwa tidak ada lagi yang perlu dicari. Karena ketika sekarang sudah cukup, semuanya menjadi lebih ringan, dan dalam cahaya itu, beristirahat tiba. Bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena pada akhirnya, Anda tetap tinggal di tempat Anda berada. Pelajaran 6. Ketenangan menang. Ketenangan menang, meskipun seringkali tidak Anda menciptakannya. Dia tidak memerintah dengan tegas, dia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut. Ketenangan tidak bersaing dengan kebisingan, ia tetap ada. Dan ketika semuanya kacau, ketika semuanya tampak berlari, ketika pikiran menumpuk, ketenangan tetap ada menunggu kamu untuk melihat ke dalam alih-alih, terus mengejar apa yang keluar.
Ketenangan tidak muncul ketika semuanya sempurna. Ia muncul saat Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan perjuangan melawan apa yang berada di luar kendali Anda. Sepertinya ketika Anda berhenti mengepalkan pikiran Anda, ketika Anda berhenti menegangkan tubuh Anda, ketika Anda menerima bahwa Anda tidak dapat memindahkan semuanya dengan tekad. Karena ketenangan tidak bisa dipaksakan pada dunia. Itu ditanam di dalam diri Anda. Pada siang hari, Anda biasanya bereaksi, menjawab, membela diri, khawatir, dan tetap waspada. Dan tanpa Anda sadari, Anda membawa hal yang sama ke dalam malam. Namun malam tidak membutuhkan kekasaran itu. Malam membutuhkan kelembutan. Kamu harus melepaskan baju zirahmu, melonggarkan pengawasan, menurunkan pertahananmu. Ketenangan bukanlah kelemahan, itu adalah ketegasan yang tenang. Itulah kekuatannya tanpa kebisingan. Ini adalah kekuatan untuk tidak membiarkan diri Anda terhanyut oleh segala sesuatu yang terjadi. Ketika ketenangan menang, emosi saat ini tidak mengendalikan Anda, dan pikiran yang muncul tidak mengatur. Anda tidak dikendalikan oleh keadaan. Ketenangan menang saat Anda memutuskan untuk mendengarkan napasmu, bukan suara bisingnya mental. Ketika Anda memilih untuk merasakan beban tubuhmu, bukan berat kekhawatiranmu. Ketika kamu lebih memilih diam daripada diskusi internal, bukan karena Anda mengabaikannya. Apa salahnya memilih untuk tidak melakukannya lebih besar dari yang sebenarnya? Ada bagian dirimu yang tetap tidak berubah, meskipun segala sesuatu di sekitar kita berubah. Satu bagian yang mengamati tanpa putus asa, bagian yang tidak berjalan, meskipun semuanya berlari, bagian itu adalah ketenangan. Dan bagian itu selalu ada, bahkan saat Anda tidak merasakannya. Terkadang ketenangan tersembunyi di balik lapisan kelelahan, stres, pikiran berulang-ulang, tetapi tidak hilang, tidak rusak, tidak hilang. Ia hanya menunggu Anda berhenti mencari sesuatu yang selalu ada di dalam. Ketika ketenangan menguasai, tubuh membalas, bahu rileks, rahang tenang, pernapasan Anda menjadi lebih lambat, bukan karena semuanya sudah terselesaikan, tetapi karena kamu tidak lagi melawannya yang tidak dapat Anda ubah. Tenang tidak mengharuskan dunia menjadi tenang. Untuk itu, Anda hanya perlu memutuskan untuk berhenti menambah kekacauan. Ini mengharuskan Anda untuk berhenti menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak bergerak. Hal ini membutuhkan kembali ke dirimu sendiri. Sekarang, kamu tidak punya yang tidak mengendalikan apapun. Kamu tidak harus melakukannya. Saya harap semuanya menjadi lebih baik. Anda tidak harus memaksanya menjadi solusi. Anda hanya perlu membiarkan ketenangan itu menguasai Anda. Ambil tempatnya, dan dia akan melakukannya tanpa mendorongmu, tanpa menuntut apapun darimu, tanpa suara. Biarkan ketenangan dirasakan dalam tubuhmu seperti kehadiran yang lembut, seperti tangan yang bersandar di dada, seperti keheningan yang meluas tanpa tekanan. Jangan mencarinya, jangan mengejarnya, biarkan saja. Karena ketika ketenangan terjadi, segala sesuatu lainnya kehilangan kekuatannya. Pikiran menjadi lebih lembut, emosi menjadi lebih ringan, kekhawatiran mereka menjadi lebih jauh. Mereka tidak menghilang sepenuhnya, tetapi mereka berhenti berteriak. Ketenangan tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara Anda memandangnya, mengubah cara Anda merasakannya, mengubah cara Anda memuatnya. Dan ketika Anda mengubahnya, semuanya menjadi lebih lumayan. Malam ini, biarkan ketenangan menang. Jangan berdebat dengannya, jangan terburu-buru, jangan menganalisis. Biarkan saja dia melakukan pekerjaannya. Kesunyian. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu bagaimana mengatur sesuatu, tahu cara meredakannya. Ketika ketenangan berkuasa, napasmu kembali ke tempat perlindungan. Tubuhmu menjadi rumah. Pikiranmu menjadi danau yang tenang setelah badai. Dan bahkan jika besok ada hal-hal yang harus dihadapi, tidak sekarang. Sekarang hanya ada momen ini, dan pada saat ini, ketenangan berlaku. Pelajaran 7. Jangan melawannya. Jangan melawannya. Bukan karena semuanya baik-baik saja, juga bukan karena tidak penting apa yang kamu rasakan, tetapi karena ada pertempuran yang hanya dapat melelahkanmu.
Mereka melelahkanmu dan tidak membawamu kemanapun. Tidak melawan bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa ada momen di mana kita harus bersikeras, tetapi hanya akan menghancurkanmu lebih dalam. Ada hal-hal yang semakin kuat, kekuatannya semakin Anda menolak, semakin mereka menolak Anda. Dan ada malam-malam seperti ini di mana satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah berhenti menekan. Sepanjang hari Anda berjuang tanpa menyadarinya. Anda melawan waktu, melawan pikiranmu, melawan keputusan orang lain, terhadap apa yang ada, terhadap apa yang tidak ada, terhadap apa yang Anda takutkan mungkin terjadi. Dan perjuangan itu sedang dibangun, itu tetap di dalam tubuh, itu tetap di dalam pikiran, tetap dalam pernapasan. Itulah sebabnya ketika malam tiba, kamu masih tegang, kamu masih kencang, Anda masih bertindak seolah-olah Anda berada di tengah-tengah pertempuran yang sudah berakhir. Namun kini tidak ada musuh di hadapanmu. Sekarang hanya ada keheningan. Dan keheningan itu tidak perlu Anda lalui dengan memaksa. Dia butuh Anda untuk menghormatinya. Jangan melawan pikiran Anda. Semakin Anda mencoba membungkam mereka, semakin banyak kebisingan yang mereka buat. Semakin kamu mencoba menghapus mereka, semakin banyak yang diulang. Tetapi jika kamu membiarkan mereka lewat tanpa berkelahi, tanpa berdebat, tanpa melawan, mereka kehilangan kekuatan mereka sendiri. Seperti gelombang yang larut di pantai ketika tidak ada yang dapat menghentikannya. Jangan berkelahi dengan apa yang kamu rasakan. Jika ada kesedihan, jika ada kelelahan, jika ada kecemasan, jangan memaksa mereka. Menekan mereka hanya akan membuat mereka lebih sulit. Itu membuat mereka bertahan lebih lama. Kadang-kadang, apa yang tidak diperjuangkan akan sirna. Yang diterima dengan tenang akan melunak. Apa yang diamati tanpa penolakan akan menurunkan berat badan. Berjuang sepanjang waktu membuatmu lupa bagaimana rasanya beristirahat. Anda terbiasa hidup dalam perlawanan, seolah-olah melepaskan itu berbahaya. Namun, melepaskannya tidak akan melemahkanmu. Ini mengembalikan keseimbangan Anda, membawa Anda kembali ke diri Anda sendiri. Jangan melawan masa lalu. Dia sudah pergi sekarang. Itu hanya tersimpan dalam pikiran Anda karena Anda terus memanggilnya, dan kamu bisa berhenti memanggilnya, tidak menolaknya dengan tegas, tetapi membiarkannya dalam kedamaian di mana seharusnya berada. Jangan melawan masa depan. Anda tidak dapat mengendalikannya dengan khawatir. Anda tidak dapat membentuknya dengan kecemasan. Berjuang melawan apa yang belum tiba adalah bertarung dengan bayangan. Dan saat kamu bertarung dengan melakukan hal itu, Anda kehilangan satu-satunya momen nyata. Jangan melawan rasa kantuk. Jangan memaksanya. Jangan mengejarnya. Jangan menuntutnya. Tidur tidak datang melalui pukulan. Ia tiba saat ia menemukan kedamaian. Ia tiba ketika tidak ada lagi perlawanan. Ia tiba saat ada ruang. Dan ruang itu hanya tercipta ketika kamu melepaskannya untuk bertarung. Tidak ada kekuatan lembut di dalamnya berjuang. Sebuah kekuatan yang tidak mengeluarkan suara, tetapi berpendapat. Suatu kekuatan yang tidak mendorong, tetapi membebaskan. Ketika Anda tidak melawan, tubuh Anda menurunkan pertahanan. Bila kamu tidak bertarung, pikiranmu menjadi rileks. Ketika kamu tidak melawan, hati akan berputar lebih ringan. Terkadang Anda berpikir jika Anda tidak berjuang, semuanya akan jatuh. Bahwa jika Anda tidak mengawasi semuanya, itu akan menciptakan kekacauan. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak hal yang sudah diatur lebih baik. Ketika kamu meninggalkan mereka sendirian, banyak jawaban datang ketika kamu berhenti memaksanya. Jangan berjuang malam ini. Jangan melawan rasa lelahmu. Jangan melawan napasmu. Biarkan dia pergi sesuai keinginannya. Biarkan mengalir saja. Jangan koreksi dia. Jangan kendalikan itu. Biarkan saja. Rasakan apa yang terjadi saat Anda berhenti melawan. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi berat, seperti otot yang melembutkan, bagaimana pikiran menjadi lebih lambat. Bukan karena semuanya diselesaikan, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Tidak berjuang tidak berarti tidak ada yang penting. Itu penting.
Itu berarti Anda memilih untuk tidak menghancurkan dirimu sendiri saat mencoba mengendalikan apa yang tidak dapat dikontrol. Itu berarti bahwa Anda memilih untuk merawat diri sendiri alih-alih membuat diri Anda lelah. Itu berarti kamu memilih ketenangan sebagai ganti dari konflik internal. Anda tidak harus menang malam ini. Tidak ada yang perlu Anda menangkan. Tidak ada yang perlu Anda buktikan. Anda hanya harus berhenti berjuang. Dan disitulah untuk berhenti berkelahi. Sesuatu di dalam menjadi tenang, sesuatu menjadi cerah, sesuatu menjadi tenang. Pelajaran 8. Membungkam penghakiman. Bungkam penghakiman bukan orang yang datang dari luar, tetapi orang yang ia hidup di dalam dirimu dan tidak pernah beristirahat, yang menganalisis segalanya, yang memberi label pada segalanya, yang mengubah setiap kesalahan menjadi musik penilaian, dan setiap keraguan menjadi serangan. Penghakiman yang tidak tidur, yang bangun bersamamu dan tidur bersamamu. Bahkan di malam hari, ia berusaha untuk tetap berbicara kepadamu. Dan kamu tidak perlu mendengarkannya. Penghakiman tidak melindungimu. Ia membuatmu tegang, menguncimu, membuatmu berisik. Dan seringkali, hal itu bahkan tidak berdasarkan pada realitas, tetapi pada ketakutan lama, tuntutan belajar, dan perbandingan yang tidak pernah berakhir. Kamu menilai apa yang telah kamu lakukan, apa yang tidak kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kau diamkan, apa yang seharusnya kamu lakukan, dan apa yang belum kamu lakukan. Tanpa menyadarinya, kamu menjadi lebih keras pada dirimu sendiri daripada pada orang lain dalam hidupmu. Namun malam ini, kamu tidak membutuhkan hakim. Kamu butuh ruang tanpa tuduhan, tempat di mana kamu tidak harus berada di sana dalam keadaan sempurna, saat di mana kamu tidak perlu mengevaluasi dirimu. Karena menghakimi dirimu tidak akan mengubah apa yang terjadi. Itu tidak memperbaiki rasa sakit, tidak mengoreksi masa lalu. Itu hanya mencuri ketenangan pikiranmu. Membungkam penghakiman bukan berarti membenarkan segalanya. Ini tentang berhenti menghukum diri sendiri. Ini memahami bahwa kamu adalah sebuah perjalanan, bukan hasil akhir. Bahwa kamu sedang belajar, bukan gagal. Bahwa kamu sedang dalam proses, bukan sedang diadili. Ketika kamu menghakimi dirimu sendiri, istirahat menjadi sulit. Pikiran tidak rileks karena merasa masih ada ujian yang tertunda. Tapi sekarang tidak ada ujian. Tidak ada catatan yang harus diserahkan. Tidak ada hasil yang ditampilkan. Hanya ada satu tubuh lelah yang pantas untuk dirilis. Diamkan hakim batin yang mengatakan padamu bahwa itu tidak cukup, bahwa kamu harus melakukan yang lebih baik, bahwa kamu belum menjadi apa yang aku harapkan. Suara itu tidak membuatmu tenang, itu hanya membuatmu tetap waspada, itu hanya membuatmu tetap gelisah. Malam ini, kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya, bukan karena tidak kuat, tetapi karena ia tidak memiliki wewenang atas kedamaianmu. Kamu dapat membiarkannya berbicara tanpa mengikutinya. Kamu dapat mendengarkannya tanpa mematuhinya. Kamu bisa membiarkannya lelah karena tidak menerima jawaban. Ketika kamu membungkam penghakiman, sesuatu terbuka di dalam dirimu. Dada menjadi lebih ringan, pernapasan menjadi lebih dalam. Tubuh tidak lagi berfungsi sebagai pertahanan, karena ia tidak lagi merasa diserang dari dalam. Penghakiman memisahkanmu dari dirimu sendiri. Ketenangan membawamu lebih dekat. Penghakiman membuatmu keras, memahami membuatmu melembutkan. Dan malam ini, kamu tidak butuh ketangguhan. Kamu butuh kelancaran. Jangan menilai apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan menghakimi jika kamu sedih. Jangan menghakimi jika kamu lelah. Jangan menghakimi jika kamu tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Biarkan semuanya apa adanya, tanpa label, tanpa tekanan. Keheningan yang kau cari bukan di luar, sedang diadili. Itu di balik suara itu yang selalu ada. Dan untuk sampai ke sana, kamu tidak harus bertarung, kamu hanya harus berhenti memberikannya pentingnya. Diamkan penghakiman dan biarkan ruang dibersihkan untuk menjernihkan pikiran agar tubuh menurunkan kewaspadaannya. Tidak ada seorang pun yang mengevaluasi kamu di sini. Tidak ada seorang pun yang mengukur.
Tidak seorang pun mengharapkan apapun dari kamu saat ini. Hanya ada saat ini, dan di saat ini seketika, tidak ada kesalahan, tidak ada catatan, tidak ada perbandingan. Ada pernapasan, ada ketenangan, ada istirahat. Dan ketika penghakiman memudar, malam pun tiba. Ini menjadi lebih lembut, yang paling lambat berpikir, yang paling tubuh lampu. Karena ketika kamu berhenti menghakimi diri sendiri, kamu mulai merawat diri sendiri. Dan ketika kamu mulai merawat diri sendiri, tidur datang tanpa perlawanan. Diamkan penghakiman, bukan untuk membungkammu, tetapi untuk mendengarkan kamu dengan damai. Pelajaran 9. Tak ada yang bertahan lama. Tak ada yang bertahan lama, bukan apa yang menyakitkan, atau apa yang berat, atau apa yang sekarang tampak begitu besar, sehingga tidak ada ruang untuk apapun lebih jauh. Semuanya berlalu, segalanya berubah, segala sesuatu bergerak, meskipun terkadang kamu tidak menyadarinya. Dan ketika kamu benar-benar memahami hal ini, sesuatu di dalam dirimu mulai mengendur, karena kamu tidak lagi berpegangan begitu erat. Yang tak terelakkan itu akan lepas. Terkadang kamu merasa bahwa itu akan abadi, kekhawatiran itu tidak akan hilang, rasa sakit itu akan tetap bersamamu selamanya, bahwa kelelahan itu tidak akan ada akhirnya. Tapi perasaan itu juga bagian dari proses. Bahkan gagasan bahwa tidak ada yang akan mengalami perubahan juga terjadi. Bahkan keyakinan itu pun berubah. Meskipun sekarang tampak tidak bergerak, tidak ada yang bertahan, bahkan musik di pikiranmu. Mereka sudah ada di sini sekarang, tapi akan segera pergi. Mereka akan digantikan oleh yang lain, mereka akan diencerkan. Dalam diam, mereka akan menjadi lebih lembut dengan waktu. Hal yang sama berlaku untuk emosi kamu. Terkadang mereka intens, terkadang membingungkan, namun mereka tidak tinggal. Mereka berubah bentuk, mereka bertransformasi, mereka larut. Masalahnya bukan pada hal-hal yang ada, tetapi karena kamu mencoba memperbaikinya, menghentikannya, membuatnya bertahan, atau menghilang darinya. Namun kehidupan tidak berjalan seperti itu. Hidup terus berjalan dan kamu bisa pindah bersamanya daripada menghancurkan diri sendiri dengan mencoba menghentikannya. Tidak ada yang bertahan lama, tidak baik maupun buruk. Segala sesuatu memiliki ritmenya, durasinya, prosesnya. Apa yang membuatmu kewalahan hari ini, besok hanya akan menjadi kenangan. Apa yang menyakitimu hari ini, suatu hari nanti itu akan berhenti menyakitkan. Bukan karena kamu mengabaikannya, tetapi karena semuanya berjalan seperti biasa. Bahkan kamu terus-menerus berubah. Kamu tidak sama seperti kemarin. Kamu tidak akan sama lagi besok. Kau berubah dalam diam tanpa memberi penjelasan, dalam detail kecil, dengan cara melihat, dengan cara merasakan. Dan jika kamu tidak bertahan, mengapa menunggu? Akankah kekhawatiranmu? Ketika kamu berpegang teguh pada apa yang menyakitkan, kamu percaya bahwa dengan cara itu kamu mengendalikannya, tetapi hanya memperpanjangnya. Kamu memberinya lebih banyak kehidupan, kamu memberinya lebih banyak ruang, kamu memberinya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Alih-alih, jika kamu mengizinkan hal itu terjadi, jika kamu menerimanya bergerak, ia mulai kehilangan kekuatan. Tidak ada yang bertahan lama, baik ketakutan yang muncul di malam hari, maupun perasaan hampa itu, atau perasaan kekhawatiran. Semua itu juga hilang seperti gelombang yang datang, naik, lalu turun tanpa izin, tanpa meninggalkan jejak di pasir, melampaui momen yang singkat. Terkadang kamu berharap saat-saat indah akan bertahan selamanya. Terkadang kamu takut hal buruk tidak akan pernah berakhir. Namun kedua hal tersebut diatur oleh hukum yang sama. Segalanya berubah. Segala sesuatu bergerak, segala sesuatu memiliki momennya, awal dan momen hilangnya. Dan memahami hal ini bukanlah hal yang menyedihkan, ini pembebas. Karena jika tidak ada yang bertahan, maka kamu tidak harus membawa semuanya seolah-olah itu abadi. Kamu tidak harus menderita seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kamu tidak harus berpikir seolah-olah ini akan berlangsung selamanya. Sekarang, bahkan malam ini, bahkan kelelahan ini, bahkan keheningan ini, semuanya juga bagian dari sesuatu yang bergerak. Namun, alih-alih melawan hal itu,
kamu dapat dengan lembut membiarkan diri kamu terbawa olehnya. Tak ada yang bertahan lama, tetapi kamu tak perlu bertahan lama. Kamu hanya butuh percaya bahwa alirannya terus berlanjut, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Hal-hal itu diperintahkan bahkan jika kamu tidak campur tangan, bahwa tubuhmu sembuh bahkan jika kamu tidak memikirkannya, bahwa pikiranmu tenang meski tidak ada kekuatan. Apa yang kamu khawatirkan hari ini akan menjadi bayangan kekhawatiranmu esok hari. Apa yang membebani kamu hari ini, suatu hari nanti tidak akan ada di sini lagi. Apa yang kamu rasakan hari ini akan hilang tanpa mengharapkannya, karena memang begitulah adanya sifat segala sesuatu. Dan sekarang, di dalam sesaat ini, berikan dirimu izin untuk melepaskannya. Bahkan melepaskan kebutuhan untuk ini berlangsung atau berakhir. Biarkan malam melakukan tugasnya. Daun-daun waktu itu terus berlalu. Biarkan segala sesuatunya berjalan sendiri. Tak ada yang tersisa, bahkan kekhawatiran pun, tidak ada kebisingan, tidak ada kecemasan atau insomnia. Hanya momen ini yang tersisa, dan momen ini juga akan berlalu. Tapi selama itu ada, kamu bisa tinggal di dalamnya tanpa takut. Dan ketika kamu berhenti bergantung pada apa yang tidak kamu inginkan untuk bertahan, tubuhmu rileks, pikiranmu bernapas, hatimu melunak. Karena kamu tidak ada di sini untuk melanjutkan keabadian. Pelajaran 10. Bernapaslah perlahan. Bernapaslah perlahan. Bukan karena aku memintamu untuk, tetapi karena tubuhmu membutuhkannya, karena pikiranmu menghargainya, karena semua yang ada di dalam dirimu mulai perintah saat bernafas lebih lembut, lebih dalam, lebih tenang. Bernapas secara perlahan bukanlah latihan, itu adalah pengembalian. Kembali ke ritme alami kamu, ke ritme yang kamu miliki sebelum dunia datang kepadamu. Pada siang hari kamu bernapas tanpa menyadarinya. Itu penting, tetapi kamu sering melakukannya dengan cepat, singkat, seolah-olah tidak ada cukup udara. Dan dorongan itu masuk ke dalam tubuh. Itu tetap di dada, tetap berada di otot, tetap ada dalam pikiran kita. Itulah sebabnya sekarang, ketika semuanya ada dalam diam, masih ada kebisingan di dalam, karena nafasmu masih membawa urgensi hari ini. Bernapaslah perlahan seolah-olah tidak ada seorang pun yang memperhatikan kamu. Mengamati, seolah-olah kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, seolah-olah setiap tarikan napas adalah izin untuk melonggarkan, dan setiap hembusan napas adalah cara untuk melepaskan. Tanpa memaksanya, tanpa mengukur, tidak dikoreksi, hanya membiarkan udara masuk dan keluar perlahan-lahan. Ketika kamu bernapas perlahan, sesuatu yang mendalam sedang terjadi. Tubuh memahami bahwa tidak ada lagi bahaya. Pikiran memahami bahwa tidak ada lagi buru-buru. Jantung memahami bahwa ia dapat menurunkan ritme dan segalanya mulai sejajar tanpa hambatan. Kamu tidak perlu mengontrol musik pernafasanmu, hanya untuk membuatnya lebih sadar, lebih baik. Merasakan udara masuk, bagaimana ia mengisi dada, bagaimana ia turun dengan tenang, bagaimana ia keluar perlahan-lahan. Untuk merasakan gerakan sederhana yang selalu ada di sana, tapi berkali-kali kamu mengabaikannya. Bernapaslah perlahan dan biarkan tubuhmu mendukung ritme itu, seolah-olah setiap nafas adalah gelombang lembut, datang dan pergi. Tiba, ia bertahan sebentar, lalu pergi tanpa perlawanan, tanpa tertinggal, tanpa mengambil apapun. Ketika kamu bernapas dengan cepat, tubuhmu bersiap untuk melarikan diri. Saat kamu bernapas perlahan, tubuhmu mengerti bahwa ia bisa tinggal. Ia tidak harus melarikan diri. Sama-sama, aman di sini, di momen ini. Tidak masalah jika hari ini adalah hari yang sulit. Tidak masalah jika masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Tidak masalah jika ada pikiran yang ingin kembali. Saat kamu bernapas perlahan, kamu menghilangkan kekuatan mereka. Kamu mengambil kekuatan mereka. Kamu menghilangkan urgensinya. Bernapaslah perlahan dan rasakan udara menyentuh dirimu sendiri. Cara mengatasi sedikit ketegangan dengan setiap hembusan. Bagaimana membawa sedikit ketenangan setiap tarikan. Jangan membayangkannya, rasakan itu. Jangan memaksakannya, izinkanlah. Pernapasanmu tidak harus sempurna,
itu hanya perlu lebih lembut, lebih lama, lebih sadar. Dan saat kamu melakukan itu, pikiranmu berhenti berlari terlalu banyak, tubuhmu berhenti meremas dirimu begitu erat, bagian dalammu berhenti waspada. Bernapaslah perlahan, bahkan saat pikiran datang. Jangan mencoba menghentikan mereka. Teruslah bernapas. Biarkan mereka lewat sementara udara masuk dan keluar. Mereka juga akan kehilangan intensitas. Mereka akan menjadi lebih ringan, kurang invasif. Ada kebijaksanaan yang hening di dalam pernapasan. Ia tahu bagaimana menyeimbangkanmu. Ia tahu cara menenangkanmu. Ia tahu bagaimana membawa kamu kembali ke pusat, namun kamu harus memberinya ruang. Kamu harus berhenti mendorongnya. Kamu harus menemaninya. Bernapaslah perlahan, bahkan jika kamu tidak tahu alasannya, bahkan jika kamu tidak merasakan perubahan apapun secara langsung, meskipun pada awalnya mungkin tampak sama, karena sedikit demi sedikit, tanpa mengeluarkan suara, sesuatu mulai terbentuk di dalam dirimu. Bernapaslah perlahan seolah-olah momen ini adalah segala sesuatu yang ada. Seolah-olah tidak ada kemarin atau besok. Seolah-olah tidak ada yang lain selain udara yang masuk dan pergi, memelukmu dengan lembut. Dan semakin lambat kamu bernapas, semakin tidak gelisah pikiranmu. Semakin lambat kamu bernapas, semakin rileks tubuhmu. Semakin lambat kamu bernapas, semakin dekat kamu untuk beristirahat. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan sekarang. Hanya bernapas lambat, lembut, dengan santai. Dan dalam irama yang tenang itu, tidur mendekat tanpa perlawanan. Seperti bayangan lembut yang tidak menakutkan, seperti keheningan yang memelukmu tanpa untuk menang. Bernapaslah perlahan dan biarkan malam bernafas bersamamu. Pelajaran 11. Jangan memutuskan hari ini. Jangan putuskan hari ini. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena itu tidak penting, tetapi karena sekarang bukan saatnya. Ada keputusan yang lebih berat ketika pikiranmu lelah. Ada pilihan yang menjadi lebih membingungkan ketika tubuh sudah diminta berhenti. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya mendesak, tapi sebenarnya bisa menunggu matahari terbit. Malam ini, kamu tidak butuh jawaban. Malam ini butuh istirahat. Pada siang hari, kamu membuat keputusan sepanjang waktu. Ada yang kecil, ada yang besar, beberapa orang sadar, yang lain hampir tanpa menyadarinya. Dan masing-masing meninggalkan jejak, sebuah kelelahan tak terlihat, kelelahan yang tidak selalu terasa dalam tubuh, tetapi terakumulasi di pikiran. Itulah sebabnya sekarang ketika semuanya mati, kamu masih bisa mendengar suara itu, seolah-olah pikiran masih dalam rapat yang telah berakhir. Namun jangan putuskan sekarang. Jangan mencoba memecahkan apa yang akan terjadi besok. Kamu akan melihatnya lebih jelas. Jangan mencoba memilih apa yang tampak bingung hari ini. Jangan mencoba memaksakan kepastian ketika bagian dalammu lelah. Malam bukan untuk memilih, tapi untuk menjatuhkan. Karena ketika kamu memutuskan dalam keadaan lelah, kamu memutuskan berdasarkan tekanan, dari rasa takut, dari urgensi, dan seringkali kamu membuat keputusan yang tidak berasal dari kejelasan, tetapi karena kelelahan. Tapi ketika kamu memutuskan untuk beristirahat, kamu memutuskan dari ketenangan, dari kesadaran, dari tempat yang lebih dalam, lebih tenang, lebih adil terhadap dirimu. Ada hal-hal yang saat ini tampak sangat besar, tampaknya definitif, yang tampaknya meminta jawaban segera, tapi mereka tidak. Besok, dengan cahaya yang berbeda, dengan energi yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, kamu akan melihat hal yang sama. Jika tidak, jangan memutuskan hari ini, bukan tentang hidupmu, tidak tentang hubunganmu, bukan tentang masa depanmu, bukan tentang dirimu. Malam ini bukanlah pengadilan, ini bukan tempat untuk menghakimi, ini adalah tempat untuk beristirahat dari beban memilih. Terkadang kamu merasa bahwa jika kamu tidak memutuskan sekarang, semuanya jadi kacau. Jika kamu tidak berpikir sekarang, semuanya akan menjadi hancur. Jika kamu tidak memilih sekarang, kamu kehilangan sesuatu. Namun, hal itu tidak selalu terjadi. Berkali-kali, dunia akan lebih teratur ketika kamu berhenti. Banyak jawaban datang ketika kamu berhenti mengejar mereka.
Banyak keputusan menjadi jelas ketika kamu berhenti memaksa mereka. Jangan putuskan hari ini. Biarkan malam mendinginkan apa yang panas. Biarkan diam tenang apa yang terganggu. Biarkan tubuh beristirahat sebagaimana mestinya terisi daya sepanjang hari. Sekarang kamu tidak membutuhkannya kesimpulan, kamu tidak perlu rencana, kamu tidak perlu memilih jalur. Semua itu bisa menunggu beberapa jam lagi. Mereka tidak akan pergi, mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan hilang hanya karena kamu menutup mata. Pikiran yang lelah membesar-besarkan, pikiran lelah itu membesar, pikiran saat dia lelah, dia mudah takut, sedangkan kamu tidak. Kamu harus percaya apapun yang dikatakannya saat kamu lelah. Kamu tidak harus mengikuti setiap alur yang dia buat. Kamu bisa membiarkannya di sana tanpa dipotong, tanpa terus berjalan, jangan sampai terjerat. Malam ini adalah ruang tanpa keputusan, ruang tanpa tekanan untuk memilih, ruang di mana semuanya bisa tetap berada di dalam jeda tanpa konsekuensi. Tarik napas dan tinggalkan itu untuk nanti. Biarkan pertanyaannya tertidur. Biarkan pilihan itu berhenti. Biarkan masa depan tetap tenang untuk beberapa jam. Nilai kamu tidak bergantung pada apa yang kamu putuskan hari ini. Hidupmu tidak ditentukan malam ini. Jalanmu tidak terputus karena bicarakan tentang dia besok. Sekarang hanya ada satu keputusan, yaitu, hal-hal, hanya satu. Dan itu berarti tidak memutuskan hal lain, istirahat saja. Karena ketika kamu memutuskan untuk tidak memutuskan, sesuatu di dalam mengendur. Ketika kamu memutuskan untuk menunda-nunda, bukan karena takut, tapi karena peduli, pikiranmu istirahat. Ketika kamu memilih untuk tidak memilih hari ini, hatimu memperlambat. Dan di ruang itu, tanpa tekanan, tanpa urgensi, tanpa keputusan, tubuhmu diserahkan. Pernapasan melambat, pikiran menjadi lebih lembut. Malam menjadi lebih lembut. Jangan putuskan hari ini. Biarkan malam ini hanya menjadi tempat berlindung, ruang yang tidak membutuhkannya, di mana tidak ada pilihan, di mana hal itu tidak terselesaikan. Istirahat saja. Dan ketika istirahat datang tanpa harus memutuskan apapun, pikiran menghargainya, tubuh merasakannya di tempat. Jangan putuskan hari ini. Besok, dengan cahaya yang berbeda, semuanya akan terlihat berbeda. Namun sekarang, ia hanya beristirahat. Pelajaran 12. Semuanya berlalu. Semuanya berlalu. Apa yang menyakitkan, apa yang mengkhawatirkan, apa yang sekarang tampaknya mustahil untuk dilewati. Tidak ada yang tetap sama selamanya. Meskipun ketika kamu sedang berada di tengah kelelahan, di tengah kesedihan, di tengah kebisingan batin, merasa ini tidak akan bergerak. Namun ia bergerak, ia selalu bergerak. Kadang lambat, kadang hampir tak terlihat, tapi semuanya berubah, semuanya berlalu, bahkan perasaan ini yang sekarang menyertaimu, bahkan beban ini di dadaku, bahkan pikiran ini yang menolak untuk dibungkam, bahkan ketakutan ini yang muncul tanpa peringatan. Tidak ada satupun yang permanen. Tidak ada yang memiliki akar yang kekal. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk tetap bertahan melampaui waktu mereka. Tapi ketika kamu bosan, ketika kamu sensitif, segalanya tampak lebih besar, semuanya tampak lebih kuat, semuanya terasa lebih lama karena kelelahan mendistorsi. Kelelahan membuat sesaat mungkin terasa abadi, bahwa apa yang cepat berlalu mungkin terasa definitif. Dan itulah mengapa sangat penting untuk mengingatnya sekarang dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tanpa kekerasan. Segalanya berlalu. Hari berlalu dan malam tiba. Badai berlalu dan ketenangan kembali. Sampaikan pemikiran itu dan tinggalkan keheningan. Kegembiraan berlalu dan yang tersisa adalah ruang angkasa. Tidak ada yang kamu rasakan sekarang adalah kutukan. Tidak ada yang kamu pikirkan sekarang yang mendefinisikan hidupmu. Itu hanya momen. Mereka hanya keadaan. Mereka hanya momen yang melewatimu, tidak tetap berada di dalam dirimu. Terkadang kamu berharap rasa sakitnya hilang cepat, terkadang kamu ingin pikiran tenang sekarang. Terkadang kamu berharap ketenangan akan datang sekaligus, tapi bahkan keinginan itu pun merupakan bagian dari proses dan itu juga akan berlalu.
Kamu tidak perlu memaksakan apa yang sudah bergerak. Kamu tidak harus melakukannya untuk mempercepat apa yang sudah dalam perjalanan keluar, karena segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri, karena iramanya, karena bentuknya. Kekhawatiran pun berlalu, sekarang mereka tampaknya tidak punya jalan keluar. Keraguan pun berlalu, yang sekarang terasa begitu nyata. Kenangan juga berlalu dan kembali tanpa izin. Hari-hari berlalu begitu saja pada saat-saat ketika kamu merasa tidak tahan lagi. Bahkan itu pun lolos. Semua yang diminta saat ini darimu adalah untuk tidak berpegang teguh pada apa yang telah hilang. Keluar, bahwa kamu tidak mencoba untuk berpegang teguh pada apa yang sedang terjadi melarut. Jangan terus-menerus memberi makan apa yang sudah terjadi. Sedang ditutup. Segala sesuatu berlalu, namun bertahan lebih lama. Ketika kamu bertahan, itu bertahan lebih lama. Saat kamu bertarung, ia akan bertahan lebih lama. Bila kamu mengulanginya berulang-ulang dalam pikiranmu. Tapi ketika kamu membiarkannya, ketika kamu menatapnya tanpa penolakan, saat kamu tidak mendorongnya, kamu bahkan tidak memeluknya, kamu hanya mengamatinya saja, ini berlalu lebih ringan, ini berjalan lebih lancar, itu terjadi tanpa membuatmu hancur. Bahkan malam ini akan berlalu, dan besok akan menjadi hari yang lain, dalam cahaya yang berbeda, dengan napas lain, dengan energi lain, dengan pikiran yang lebih jernih. Tapi sekarang kamu tidak perlu memikirkannya besok. Hanya dengan membiarkan momen ini terjadi, semuanya akan memenuhi. Segala sesuatu berlalu, bahkan insomnia, bahkan kecemasan, bahkan kesedihan, bahkan kelelahan yang mendalam. Mereka tidak abadi, mereka adalah pengunjung. Dan seperti pengunjung lainnya, cepat atau lambat mereka akan pergi. Terkadang tanpa peringatan, terkadang diam-diam, terkadang hampir tidak meninggalkan gema, tapi mereka pergi. Dan saat mereka lewat, kamu tidak harus memahami semuanya. Pelajaran 13. Markas besar di malam hari. Sede a la noche. Tidak seperti seseorang yang menyerah, tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang meninggalkan untuk melawan hal yang tak terelakkan dan membiarkan dirinya sendiri beristirahatlah di atasnya. Sepanjang hari kamu tetap berdiri, waspada, digerakkan. Kamu beradaptasi dengan apa yang datang, kamu menanggung apa yang tidak kamu pilih, kamu menjawab apa yang mereka minta kamu lakukan. Dan sekarang ketika malam tiba, masih ada satu bagian dari dirimu yang tetap terjaga, tegang, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi jika kamu santai. Tapi tidak ada hal buruk yang terjadi ketika kamu menyerah saat istirahat. Sebaliknya, yang terjadi adalah tubuhmu dan pikiran akhirnya menemukan tempat di mana mereka bisa melonggarkan. Di malam hari, ini bukan tentang kehilangan kendali. Ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak dapat bertahan hari selamanya. Bahwa ada saatnya untuk memuat dan saatnya untuk meninggalkan beratnya untuk jatuh. Malam tak kunjung tiba. Ia tidak di sini untuk menuntut apapun darimu. Ia tidak meminta apapun darimu. Ia tidak datang untuk mengingatkanmu tentang segalanya yang hilang. Malam datang menyelimutimu dengan keheningan, untuk menghilangkan rasa lelahmu, untuk menurunkan ritme batinmu. Namun ia hanya dapat melakukannya jika kamu mengizinkannya. Semakin kamu melawan, semakin mahal biayanya. Semakin kamu kesulitan tidur, semakin kamu menjadi jauh. Semakin kamu mencoba memaksakannya, semakin ia disembunyikan. Tapi ketika kamu menyerah, ketika kamu mengendur, ketika kamu berhenti menonton, istirahat mendekat dengan sendirinya. Menyerah pada malam berarti menerima bahwa malam sudah ada. Kamu sudah melakukan cukup untuk hari ini. Ini menerima bahwa kamu tidak memiliki yang terus berpikir. Terimalah apa yang belum kamu selesaikan sekarang. Itu bisa menunggu. Jangan hanya berdiri di ambang pintu istirahat. Datanglah. Biarkan keheningan memelukmu. Biarkan berat tubuh tenggelam. Biarkan pikiran menjadi lebih lambat. Malam bukanlah kehampaan, melainkan tempat berlindung. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang memperhatikanmu. Di mana tidak ada yang terburu-buru. Di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun, tetapi hanya menjadi perlindungan saat kamu berhenti melawan dia. Menuntut dalam kegelapan tanpa rasa takut. Tidak ada bahayanya menutup mata.
Tidak ada ancaman dalam menurunkan kewaspadaan mereka. Tubuhmu tahu cara beristirahat. Pikiranmu tahu cara keluar. Namun jika kamu tidak memberi mereka izin, mereka tetap tegang menunggu tanda. Tandanya adalah ini, jeda ini, kesunyian ini, saat ini. Jangan biarkan hari itu berlalu hingga larut malam. Jangan seret dan lepas tugas, percakapan, kekhawatiran. Mereka sudah punya waktunya. Sekarang berbeda. Sekarang adalah saatnya kamu tidak memutuskan, tidak bertarung, kamu tidak menganalisis, kamu hanya bernapas dan mengizinkannya. Menyerah pada malam bukanlah tentang melupakan. Ini tentang menunda tanpa rasa bersalah. Adalah katakan pada pikiranmu bahwa bisa berhenti, kamu tidak perlu waspada, kamu tidak perlu mengendalikan. Dan ketika kamu menyerah, sesuatu terjadi. Tubuh menurunkan nada, tangan mengendur, wajah rileks, pernapasan menjadi lebih dalam, dan apa yang dulunya ketegangan mulai terasa seperti beban yang jatuh dengan lembut. Malam memiliki miliknya sendiri kebijaksanaan. Dia tahu cara merapikan, dia tahu cara membersihkan, dia tahu cara menyembuhkan, tapi hanya bertindak ketika kamu membiarkan dia masuk. Markas besar tanpa rasa takut, bukan karena semuanya baiklah, tetapi karena tidak bisa dilanjutkan lagi pengisian daya. Ia menyerah pada kegelapan yang tidak menakutkan, tetapi yang melindungi. Menyerah pada kesunyian yang tidak menghakimi, tetapi mengumpulkan. Menyerah pada sisanya yang tidak menuntut, tetapi ya. Dan dalam hal itu menghasilkan lambat, lembut, tanpa perlawanan. Sesuatu di dalam dirimu mati tanpa kamu sendiri yang mematikannya. Sesuatu di dalam dirimu menjadi tenang tanpa menghapusmu. Sesuatu di dalam jatuh pada tempatnya dengan mudah. Karena ketika kamu menyerah pada malam, kamu tidak menghilang. Kamu memperbarui dirimu sendiri. Kamu membersihkan dirimu sendiri. Kamu mengembalikan pada dirimu sendiri, menyerah pada malam, dan biarkan dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Tahu cara melakukannya. Memelukmu ketika kamu tidak tahan lagi. Pelajaran 14. Percayai prosesnya. Percayai prosesnya. Tidak terburu-buru, tidak berorientasi pada hasil segera. Percayalah pada jalan tak terlihat yang mengikuti apa yang terjadi bahkan saat kamu tidak melihatnya. Ada hari-hari ketika kamu menginginkan jawaban jernih, solusi yang tepat, tanda-tanda yang jelas. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Kehidupan tidak selalu menunjukkan semuanya sekaligus. Banyak hal yang diatur dalam keheningan, dalam hal yang tak terlihat. Dalam waktu yang lambat itu kamu tidak memperhatikan, tetapi kamu bekerja tanpa berhenti. Terkadang membuat frustrasi karena tidak melihat kemajuan apapun, tidak mengerti mengapa hal-hal tidak berubah sesuai yang kamu mau, tidak tahu apakah kamu berada di jalur yang benar. Namun, apa yang tidak kamu lihat bukan berarti tidak ada yang sedang terjadi sebelum menyentuh cahaya. Ada akar yang terbentuk di tempat gelap sebelum pohon itu berdiri. Dan kamu juga sedang dalam suatu proses. Bahkan jika kamu merasa terjebak hari ini, bahkan jika kamu merasa semuanya sama saja, bahkan jika tampaknya kamu tidak membuat kemajuan, kamu sedang berubah, kamu sedang belajar, kamu tumbuh dengan cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, yang tidak dapat kamu ukur atau perhatikan. Mempercayai proses bukan berarti menyerah. Memahami bahwa tidak semuanya berjalan lebih cepat memaksa, bahwa tidak semuanya merespon tekanan, bahwa beberapa hal hanya mekar dengan kesabaran. Masalahnya adalah kamu ingin melihat. Kamu selalu menginginkan hasil, kamu menginginkan bukti, kamu menginginkan kepastian. Namun kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Banyak jawaban datang ketika kamu berhenti menuntut mereka. Banyak perubahan terjadi ketika kamu berhenti mendorong mereka. Percayalah pada prosesnya meskipun kamu tidak mengerti. Bahkan jika itu terasa lambat bagimu, bahkan jika terkadang itu menyakitkan, karena tidak semua hal yang menyakitkan adalah kemunduran. Terkadang rasa sakit merupakan tanda penyesuaian, perubahan, pertumbuhan. Pada siang hari kamu membawa keraguan, dengan pertanyaan, dengan harapan. Dan sekarang keraguan yang sama itu ingin menyelinap ke waktu istirahatmu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak memberi mereka makan malam ini.
Kamu dapat memilih untuk membiarkan proses melanjutkan jalurnya tanpa pikiranmu yang akan mengawasinya. Tidak semuanya terselesaikan, tidak semuanya menjadi jelas dalam satu malam. Dan itu bagus. Percayalah bahwa apa yang kamu alami memiliki arti, meskipun kamu tidak dapat melihatnya sepenuhnya sekarang. Percayalah bahwa apa yang tidak kamu pahami hari ini akan lebih jelas besok. Percayalah bahwa apa yang tampak membingungkan sekarang dipesan dengan waktu. Kamu tidak perlu mengontrol setiap langkah. Kamu tidak perlu memahami setiap liku-likunya. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu hanya perlu percaya bahwa jalannya terus berlanjut bahkan saat kamu beristirahat. Karena meskipun kamu berhenti sekarang, hidup tidak berhenti. Tetap teratur, terus bergerak, terus sembuh. Ada proses yang diaktifkan ketika kamu tidur, ketika pikiranmu mati, ketika tubuhmu beristirahat, ketika kamu berhenti untuk campur tangan. Dan proses-proses tersebut sangatlah mendalam, diam, nyata. Itulah mengapa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sebelum menutup mata. Kamu tidak harus melakukannya untuk membuat semuanya jelas. Kamu tidak harus melakukannya untuk mengendalikan hasilnya. Prosesnya terus berlanjut bersamamu meski kamu tidak melihatnya. Percayalah bahwa kamu tidak tersesat. Percayalah di mana kamu tidak terjebak. Percayalah bahwa meskipun kamu tidak merasakannya, kamu sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar. Percayalah pada prosesnya bahkan ketika kamu tidak mengerti, bahkan ketika keheningan terasa jarang, bahkan ketika jalan terlihat gelap, karena kegelapan juga bagian dari proses. Istirahat juga merupakan bagian dari proses. Jeda juga merupakan bagian dari proses. Jangan mencoba memahami segalanya malam ini. Jangan berjuang dengan apa yang tidak kamu pahami. Jangan menghukum diri sendiri karena tidak tahu. Hanya percayalah. Percayalah seperti orang yang bersandar dan biarkan gravitasi melakukan tugasnya. Percayalah seperti seseorang yang menutup matanya, mengetahui fajar akan datang tanpa didorong. Percayalah pada prosesnya, dan saat kamu mempercayainya, bernapaslah. Ketika kamu percaya, santai saja. Saat kamu percaya, beristirahatlah. Karena beberapa hal terjadi begitu saja ketika kamu berhenti menontonnya. Dan malam ini kamu bisa melakukannya, kamu bisa percaya, kamu bisa melepaskannya, kamu bisa tidur. Pelajaran 15. Ketenangan menyembuhkan. Keheningan kemarahan tidak tiba-tiba, tidak dengan suara keras. Ini sembuh perlahan tanpa Anda sadari, seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu terus-menerus sampai udara menjadi lebih bersih. Ada waktu di siang hari ketika tubuh berhenti menuntut tindakan dan mulai meminta musik yang tenang. Tidak ada istirahat yang dangkal, tidak ada gangguan. Kebisingan rendah, ketenangan yang nyata, dari jenis yang tidak menuntut apapun, dari jenis yang tidak perlu dijelaskan, jenis yang tidak mencoba untuk mengoreksi, tetapi hanya sekadar menahan. Untuk waktu yang lama, Anda diajari untuk bergerak, untuk melakukan, untuk memecahkan, untuk melanjutkan. Anda jarang diajari untuk berhenti tanpa menyalahkan, untuk tidak melakukan apapun tanpa merasakan bahwa Anda membuang-buang waktu. Namun, ketenangan bukanlah kehilangan, itu adalah perbaikan. Ini adalah ruang di mana pikiran berhenti mendesak dan tubuh mulai pulih. Ketika semuanya sunyi, ada sesuatu di dalam diri yang mengorganisir. Ketika kamu berhenti berlari, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai menetap. Ketika tidak ada rangsangan, ketika tidak ada tuntutan, ketika tidak ada layar atau suara, proses diam dimulai yang tidak bisa dipaksakan. Tetapi itu selalu terjadi. Ketenangan itu menyehatkan karena tidak ada perdebatan. Ia tidak menghakimi, ia tidak menuntut, ia hanya ada di sana. Dan dalam hal itu, napasmu menjadi lebih lembut, pikiranmu menjadi kurang tajam, dan dirimu sendiri terasa lebih ringan. Ketenangan tidak memintamu untuk mengerti apapun. Ia tidak meminta Anda untuk menganalisis. Ia tidak meminta Anda untuk membenarkan. Ia hanya mengundang Anda untuk tinggal. Tetaplah berada di dalam tubuh yang sekarang bernafas. Tetaplah dalam keheningan yang mengelilingimu. Tetaplah pada saat ini yang tidak terburu-buru.
Ada luka yang tidak bisa sembuh dengan jawaban. Mereka menutup dengan tenang. Ada rasa sakit yang tidak hilang dengan penjelasan. Mereka larut saat istirahat. Ada kecemasan yang tidak bisa hilang dengan solusi cepat. Mereka memudar dengan ketenangan yang dalam. Karena ketika tidak ada perjuangan, tubuh menurunkan kewaspadaanmu. Ketika tidak ada tekanan, pikiran beristirahat. Ketika tidak ada permintaan, bagian dalam sedang ditata ulang. Ketenangan menyembuhkan tanpa bertanya mengapa, menyembuhkan tanpa meminta izin, sembuhkan tanpa bersuara. Terkadang kamu berharap untuk merasakan sesuatu yang kuat ketika sesuatu sembuh, tetapi tidak. Keheningan tidak memberikan peringatan, ia tidak mengiklankan karyanya. Efeknya lambat, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Hal itu terasa setelahnya, ketika kamu menemukan dirimu sendiri lebih ringan, ketika Anda menyadari bahwa Anda bernapas lebih baik, ketika kamu menyadari bahwa sesuatu yang dulu menyakitkan, kini tak lagi menyakitkan. Ini malam kamu tidak perlu mengerti prosesmu, Anda tidak perlu menguraikan emosi, kamu tidak perlu memilah pikiranmu. Anda hanya perlu tetap berada di keheningan dan biarkan dia melakukan pekerjaannya. Jangan takut dengan keheningan, jangan takut dengan jeda, jangan takut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang hal yang paling menyembuhkan adalah tidak melakukan apapun. Terkadang hal yang paling mendalam adalah bertahan diam dan biarkan batinmu tertib tanpa intervensi. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang penuh keseimbangan. Ini adalah tempat di mana tubuh mengingat bagaimana caranya untuk kembali tenang. Dengarkan pernapasan Anda tanpa menggerakkannya. Rasakan berat badanmu tanpa mengubahnya. Amati pikiran Anda tanpa memaksanya. Sudah cukup. Karena dalam keheningan itu ada sesuatu yang mulai tenang, sesuatu yang berhenti bertarung, sesuatu yang menjadi tidak beres. Dan Anda tidak perlu melakukan hal lain, hanya untuk tetap tinggal di sana, hadir, tanpa menuntut apapun darinya saat itu juga. Ketenangan menyembuhkan karena tidak menyerang, karena ia tidak mendorong, karena ia tidak memaksa. Menyembuhkan seperti malam, menyembuhkan seperti istirahat, menyembuhkan seperti keheningan yang merangkul tanpa meremas. Dan sekarang, pada saat ini, Anda bisa membiarkan keheningan itu menutupimu seperti selimut lembut, seperti naungan pelindung, seperti ruang yang tidak lagi kamu butuhkan untuk membela dirimu. Ketenangan menyembuhkan, bahkan ketika kamu tidak merasakannya, bahkan ketika Anda ragu tentang musiknya, bahkan ketika Anda tidak memahaminya. Sembuhkan dirimu saat kamu beristirahat, sembuhlah saat kamu tetap diam, sembuhlah saat Anda melepaskannya. Dan dalam penyembuhan yang hening itu, tidur pun datang perlahan-lahan. Tanpa perlawanan, tanpa perjuangan, karena dalam keheningan segala sesuatu menemukan tempatnya. Pelajaran 16. Jangan memuat besok. Jangan memuatnya besok, bukan karena tidak ada, tapi karena belum ada. Itu dia. Besok punya miliknya sendiri, berat, keputusan mereka sendiri, momen mereka sendiri. Dan Anda tidak perlu memaksakannya hari ini. Jangan menyeretnya dari pikiranmu. Jangan membawanya bersamamu di tempat tidur, karena ketika Anda melakukan ini, semuanya menjadi lebih sulit, lebih rumit, lebih jauh. Anda sudah cukup pada hari ini. Anda sudah memikirkan tentang apa yang akan datang. Anda telah mengantisipasi situasi yang masih tidak terjadi. Anda telah membayangkan skenario yang belum Anda alami. Mereka ada, dan semua itu membuatmu lelah, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Mengapa khawatir? Di pagi hari bahkan lebih melelahkan daripada mengalaminya. Jangan bebankan beban hari esok pada malam ini. Malam ini untuk hari ini. Hanya untuk hari ini. Besok, ia tidak akan membutuhkan kelelahan milikmu. Besok tidak akan lebih baik karena kamu menghabiskan malam dengan memikirkannya. Besok tidak akan menjadi lebih mudah karena kamu telah menderita karena kekhawatiran. Sebaliknya, ketika kamu tiba beristirahat, Anda tiba dengan kejelasan yang lebih besar. Ketika Anda datang dengan rileks, Anda akan mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika Anda tiba dengan tenang, Anda melihat lebih banyak pilihan. Tapi jika Anda memuat besok sekarang, Anda akan merasa lelah.
Jangan mengunggah percakapan yang belum Anda lakukan. Jangan hadapi masalah yang belum bisa Anda selesaikan. Jangan membebani diri Anda dengan keputusan yang belum dibuat. Jangan mendesak, karena dalam saat ini Anda tidak bisa menyelesaikannya. Dan jika Anda tidak bisa menyelesaikannya sekarang, tidak layak untuk digendong sekarang. Besok tidak dibangun dengan khawatir, ia dibangun dengan kehadiran. Dan kehadiran ini bukan tentang memikirkan apa yang akan datang, tetapi untuk menghuni apa adanya. Sekarang kamu ada di sini, di saat tenang ini, dalam tubuh yang lelah ini, di ruang ini yang meminta istirahat. Dan saat ini, hari esok tidak punya tempat. Jangan mengunggah potensi kesalahan. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Jangan membawa ekspektasi tentang apa yang bisa jadi. Setiap kali pikiran Anda melanjutkan, ia menjauh dari tempat istirahat. Setiap kali Anda mencoba menjalani apa yang masih Anda jalani, Anda kehilangan momen nyata itu. Ya, itu ada. Besok, saat ia tiba, ia akan membawa energinya sendiri. Itu tidak akan sama seperti sekarang. Kamu akan memiliki cahaya lain, tubuh lain, pikiran lain, napas lain, dan Anda akan mampu menghadapinya dengan lebih baik jika Anda sekarang mengizinkan untuk melepaskannya. Tapi jika Anda memuatnya mulai sekarang, itu akan membuatmu maju. Anda memaksanya, Anda meregangkannya, Anda membuatnya lebih besar dari yang sebenarnya. Jangan memuat besok. Biarkan saja seperti kamu melepaskan beban yang tidak kamu inginkan. Kamu masih harus bertahan. Jatuhkan saja seperti seseorang yang meninggalkan koper di pintu karena belum waktunya untuk menggunakannya. Biarkan saja, seperti seseorang yang mengerti bahwa tidak semuanya bisa dimuat sekaligus. Hari esok bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Sekarang ia ada di sana, menunggumu di rumahnya waktu, dan Anda tidak perlu terburu-buru. Jika muncul pikiran tentang apa yang akan datang, jangan melawan mereka. Ingatkan saja mereka bahwa sekarang bukan giliran mereka. Saat ini, bahwa kamu sekarang berada di tempat lain, di ruang angkasa ini, bahwa kamu sekarang berada di malam hari, karena malam tidak peduli dengan jadwal. Ia tidak mengerti agenda, ia tidak mengerti kewajiban. Ia hanya mengerti istirahat. Jangan bawa hari esok di dadamu, di pikiranmu, dalam pernapasanmu. Biarkan ia sendiri di tempatnya di masa depan. Pekerjaan Anda sekarang bukanlah untuk menyelesaikan apa yang akan datang. Saatnya untuk melepaskannya. Biarkan saja, agar tidak membuatmu keras. Lepaskan saja, agar tidak membuat Anda tegang. Biarkan saja, agar ia tidak mencurinya darimu dalam instan. Dan Anda akan melihat sesuatu. Ketika Anda melepaskan hari esok, tubuh menjadi lebih ringan. Ketika Anda melepaskan apa yang akan datang, ketika Anda melepaskan masa depan, masa kini menjadi lebih baik, karena kamu tidak terbuat dari waktu untuk memuatnya penuh. Anda dibuat untuk berjalan selangkah demi selangkah, saat demi saat, napas demi napas. Dan sekarang hanya ada momen ini, keheningan ini, istirahat ini. Hanya itu saja yang perlu Anda pegang. Jangan memuat besok. Biarkan di tempatnya dan biarkan malam ini berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memelukmu tanpa beban. Pelajaran 17. Pikiran Anda istirahat. Pikiran Anda beristirahat saat Anda berhenti menuntut jawaban darinya. Ketika kamu berhenti meminta dia untuk memperbaiki semuanya, saat kamu tidak lagi mendorongnya melampaui batasnya. Pikiran juga menjadi lelah. Bukan hanya tubuh, bukan hanya otot, bukan hanya mata. Pikiran terbebani dengan pikiran-pikiran, dengan kenangan, dengan keputusan, dengan kekhawatiran yang tak terlihat, tetapi itu menimbang. Dan ada saatnya hal itu tidak bisa dilakukan lagi, tetapi seringkali Anda tidak mendengarnya. Kamu terus menuntut, Anda terus memberinya tugas bahkan ketika dia sudah terjual habis. Anda terus meminta kejelasan ketika yang bisa Anda lakukan hanyalah butuh keheningan. Pikiran Anda beristirahat saat Anda membiarkannya beristirahat. Tidak perlu aktif sepanjang waktu, tidak perlu terus-menerus memecahkan masalah, tidak harus selalu waspada. Pikiran tidak diciptakan untuk hidup sepanjang waktu. Itu dibuat untuk alternatif,
untuk berpikir dan melepaskan, untuk menyelesaikan dan tetap diam, untuk menganalisis dan beristirahat. Tapi ketika Anda tidak memberinya ruang itu, ia menjadi berisik, menjadi tegang, menjadi berat, karena pikiran yang lelah tidak mudah mati. Pikiran yang lelah terus berbicara, meskipun tidak lagi memiliki sesuatu yang berguna untuk dikatakan. Oleh karena itu, pelajaran ini bukan untuk memerintahkan istirahat, tetapi supaya Anda mengizinkannya. Pikiran Anda menjadi tenang saat Anda berhenti mencoba mengendalikan setiap pikiran, ketika kamu berhenti mengejar ide, ketika Anda tidak lagi memaksakan diri untuk mengerti segalanya sebelum tidur. Ia membawa kedamaian ketika Anda melihatnya dengan tenang, ketika Anda tidak berdebat dengannya. Ketika kamu tidak memaksanya untuk diam, tetapi Anda juga tidak mengikutinya, karena semakin Anda menolak, semakin melekat. Tapi ketika Anda memberinya ruang, ia mulai membiarkan saja. Pikiran Anda beristirahat ketika ia berhenti merasa terancam, ketika ia mengerti bahwa tidak ada bahaya. Sekarang, ketika ia merasa tidak perlu berjaga-jaga terhadap apapun, itulah yang terjadi saat Anda melepaskannya. Ketika Anda melepaskan tuntutan, ketika kamu melepaskan pertanyaan-pertanyaan itu, ketika Anda merilis cerita yang ada, Anda tidak perlu membungkam pikiran Anda dengan kekuatan. Anda tidak perlu melawannya. Itu hanya membuatnya semakin bergairah. Kamu hanya harus berhenti memberinya makan. Setiap pikiran memakan perhatian Anda. Jika Anda tidak mendorongnya, ia akan menjadi usang. Jika Anda tidak mengikutinya, ia akan pergi. Jika Anda tidak mengisi dayanya, ia akan mengencerkan. Pikiran Anda beristirahat saat Anda berhenti memberinya bahan bakar. Dan sekarang ia tidak membutuhkannya lagi. Anda sudah cukup berpikir hari ini. Anda sudah terlalu banyak menganalisis. Anda sudah membayangkan berbagai skenario. Anda mengingat berbagai hal. Sekarang bukan saatnya untuk berpikir lagi. Sudah saatnya untuk mengizinkan, biarkan ada keheningan, memberi waktu jeda, memberi ruang. Pikiranmu tidak akan hancur karena istirahat. Sebaliknya, ia diperintahkan ketika beristirahat, diklarifikasi ketika beristirahat, ia menjadi lebih kuat. Kebisingan secara alami memudar saat tidak ada yang kamu kejar. Ketenangan muncul dengan sendirinya saat Anda tidak menginginkannya. Keheningan muncul ketika tidak ada yang memblokirnya. Pikiranmu beristirahat tanpa Anda harus melakukan apapun selain membiarkannya. Biarkan ia berkeliaran tanpa mengikutinya. Biarkan ia berbicara tanpa berdebat dengannya. Biarkan ia kosong tanpa mengisinya. Itu juga adalah istirahat. Jangan takut jika pikiran datang. Jangan takut jika sebuah kenangan muncul. Jangan takut jika ada kekhawatiran yang muncul. Amati saja mereka tanpa bergerak ke arah mereka. Seolah-olah Anda sedang melihat daun di sungai. Kamu tidak menangkap mereka, tidak mendorong mereka, tidak menghentikan mereka. Kamu hanya melihat mereka lewat. Dan saat mereka lewat, pikiranmu melambat. Bagian dalam dirimu menjadi lebih lembut. Tubuhmu menjadi lebih berat karena itu. Pikiran Anda menemukan kedamaian saat Anda menghormatinya. Ketika kamu mengerti bahwa ia juga memiliki batas. Ketika kamu menerima bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu sekarang dan malam ini tidak harus dilakukan. Malam ini mungkin agak sepi sedikit demi sedikit. Malam ini kamu bisa melepaskannya. Malam ini ia bisa diam. Pikiran Anda beristirahat saat Anda mengizinkannya. Istirahat, dan dengan melakukan hal itu, semuanya mengendur, semuanya berjalan pada tempatnya. Segala sesuatu menjadi gelap dengan cara yang tenang, seperti ruangan saat lampu padam. Seperti danau ketika angin berhenti, seperti tubuh ketika akhirnya diizinkan tertidur. Pikiranmu tenang, biarkan dia sendiri. Jangan membangunkannya, jangan menuntut apapun darinya. Jangan tetap mengawasinya. Temani saja dia dalam diamnya. Pelajaran 18. Lepaskan diri dari ketergesa-gesaan. Lepaskan diri dari ketergesa-gesaan. Bukan hanya tentang langkah-langkahnya saja, tetapi juga tentang hidup di dalam dirimu. Ketergesaan yang tak terlihat itu, tetapi yang meremas. Ketergesaan yang tak terdengar itu, tetapi itu mempercepat semua.
Kesibukan yang tidak membiarkanmu menjadi karena itu selalu mendorong Anda ke arah sesuatu yang lebih. Pada siang hari, kamu berlari untuk memberi dirimu akun. Kamu berlari dengan pikiranmu, mengoreksi, kamu mengendalikan emosi. Dan ketika malam tiba, kamu terus berlari di dalam, meskipun tubuhmu sudah tetap. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dicapai, tidak ada tujuan yang ingin dicapai, tidak ada ruang untuk yang tiba. Tergesa-gesa tidak ada gunanya di sini. Tergesa-gesa lahir dari rasa takut, takut tidak untuk tiba, dari rasa takut kehilangan, dari takut tertinggal. Dan ketakutan itu merasuk ke dalam segala hal. Dalam bagaimana kamu bernapas, bagaimana kamu berpikir, dalam cara Anda beristirahat. Tapi malam ini kamu tidak perlu berlari, Anda tidak perlu terburu-buru, Anda tidak perlu tiba sebelum orang lain, karena tidak ada ras di sini, tidak ada persaingan, hanya musik yang diputar di sini. Lepaskan keinginan untuk segera tertidur, menginginkan pemikiran diamlah sekarang, karena menginginkan ketenangan tidak akan segera tiba. Tak satu pun hal itu terjadi dengan tekanan. Tak satu pun dari hal itu dapat dicapai dengan mendorong. Mimpi itu belum ditaklukkan. Ia tiba ketika menemukan ruang ketenangan dan kedamaian. Tidak mempercepat, tetapi mengolah dengan melepaskan. Ketika kamu tinggal dengan tergesa-gesa, bahkan istirahat pun menjadi tugas lain, tujuan lain, tugas lain, permintaan lebih jauh. Tapi istirahat bukanlah tujuannya, itu adalah izin. Izin untuk berhenti berlari, izin untuk tidak pergi kemana-mana, izin untuk berada di tempat Anda sudah berada. Lepaskan ketergesa-gesaan untuk memahami segalanya. Lepaskan ketergesa-gesaan untuk menyelesaikan segalanya. Lepaskan keinginan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari diri Anda yang sebenarnya, bahwa Anda sudah ada. Tidak ada hal baik yang tumbuh dengan tergesa-gesa, tidak ada. Secara mendalam, ia berkembang dalam urgensi. Segala sesuatu yang benar-benar penting membutuhkan waktu. Bahkan napasmu pun menjadi lebih lembut ketika Anda tidak terburu-buru. Bahkan pikiranmu akan menjadi senyap bila Anda tidak menekannya. Lepaskan urgensi itu secara internal. Ia ingin semuanya berubah sekarang. Ia ingin semuanya membaik sekarang. Ia ingin semuanya tenang sekarang. Karena urgensi adalah hal yang paling menghalangi terjadinya sesuatu. Jangan lari sekarang, jangan maju, tidak mengejar. Momen ini tidak terburu-buru, tidak ada jam malam ini. Keheningan ini tidak membutuhkan kecepatan. Kamu bisa meluangkan waktumu, kamu bisa pergi perlahan-lahan, Anda bisa tetap diam. Meskipun dunia sudah berjalan cepat, meskipun hari sudah siang mungkin berat, meskipun semuanya telah penuh dengan tuntutan, tidak sekarang. Sekarang yang tersisa hanyalah ritme ini, detak jantung yang tenang ini, pernapasan ini yang tidak mengarah kemanapun. Lepaskan cepatlah dan rasakan apa yang terjadi. Tubuh rileks, ide terbentuk dengan musik yang kurang intens, detak jantung melambat kecepatannya, karena ketika tidak terburu-buru, semuanya teratur tanpa dipaksa. Bahkan pikiranmu pun berubah. Mereka kembali lebih lembut, lebih lambat, lebih jauh. Bukan karena kontrolnya, tetapi karena mereka tidak berlari. Lepaskan kesibukan hari esok yang berbeda. Lepaskan dorongan untuk mengubah kehidupan Anda saat ini. Lepaskan dorongan untuk memahami segalanya sekaligus. Segala sesuatu datang pada waktunya. Segala sesuatunya berjalan pada tempatnya ketika Anda berhenti memaksanya. Segalanya menjadi jelas ketika Anda berhenti mendorong. Dan kamu tidak perlu mempercepatnya. Lepaskan dorongan seperti seseorang yang menjatuhkan beban tak terlihat. Seperti seseorang yang menyadari bahwa ia tidak harus berlari. Seperti seseorang yang menemukan tempat untuk ingin tiba tepat di mana ia sudah berada. Bernapaslah perlahan, pikirkan perlahan, istirahat tanpa tekanan. Karena jika Anda melepaskan dorongan, Anda tidak akan tertinggal. Sebaliknya, Anda akhirnya mencapai diri Anda sendiri. Dan di sana, di situ irama lambat, di ruang itu tanpa balapan, istirahat menjadi nyata, lembut, dalam, dan diam. Lepaskan ketergesa-gesaan, Anda tidak membutuhkannya di sini. Anda hanya perlu berada di sini. Pelajaran 19, tidur melindungi.
Ini bukan jeda kosong. Ini bukan pemutusan hubungan yang sederhana. Ini adalah tempat perlindungan bagi tubuh dan pikiran Anda. Mereka telah mengenal musik sejak lama, meskipun Anda mungkin terkadang melupakannya. Pada siang hari, Anda terpapar banyak hal, terhadap suara, terhadap orang, terhadap tuntutan, terhadap tekanan, gambar, emosi yang tidak selalu Anda pilih. Semua itu masuk, tinggal, dan terakumulasi. Dan malam tiba, dan dengan lembut ia mengajak sesuatu di dalam untuk mulai menutup, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjaga diri sendiri. Tidur melindungi karena menurunkan pertahanan yang tidak perlu lagi waspada. Karena itu menyelimuti kelelahanmu tanpa menghakiminya. Karena itu memberikan dirimu sendiri ruang di mana Anda tidak perlu menjawab apapun dan siapapun. Saat kamu tidur, dunia terus berjalan, namun Anda tidak harus melanjutkan dengannya. Dan itu bukan pengabaian, itu hati-hati. Tidur melindungi pikiran Anda dari kelebihan pikiran. Lindungi tubuh Anda dari kerusakan. Lindungi interior Anda dari kebisingan yang tidak dimatikan pada siang hari. Dalam mimpi, ide menjadi lebih lembut. Kenangan kehilangan kekasarannya. Emosi mengendur, bahkan jika kamu tidak melihatnya. Saat kamu beristirahat, sesuatu sudah dipesan. Segala sesuatunya diatur pada siang hari yang bingung. Muatan dibersihkan yang sudah terlalu berat. Ketegangan yang tidak Anda ketahui mulai memudar. Pelepasan kesadaran. Tidur melindungi bahkan saat Anda percaya itu tidak berhasil untukmu. Bahkan ketika kamu merasa seperti sedang tidur sedikit. Bahkan ketika pikiran Anda masih gelisah. Meskipun demikian, sesuatu sedang terjadi. Meskipun demikian, itu agak sehat. Meskipun demikian, sesuatu perlahan mulai terbentuk. Jangan remehkan perlindungan istirahat, karena di dalamnya tubuh Anda mengingat bagaimana kembali ke keseimbangannya. Di dalamnya, pikiran Anda belajar untuk melepaskan tanpa memaksanya. Ia, dirimu sendiri, pulih dengan mudah. Terkadang kamu takut tidur karena kamu merasa kalau kamu tidur, ada sesuatu yang lepas darimu, ada sesuatu yang hilang kendali, bahwa kamu membuang-buang waktu. Tetapi sebenarnya tidur tidak mengambil apapun darimu. Ia mengembalikanmu. Ini memberi Anda kejelasan. Ini memberi Anda kembali energi. Itu mengembalikan pernapasan yang tenang. Tidur tidak meninggalkanmu. Ia membuat Anda tetap aman seperti tempat di mana tidak ada yang menuntut apapun darimu, di mana tidak ada seorang pun yang menyentuhmu, dan Anda bisa mempercayainya. Anda bisa membiarkan diri Anda jatuh tanpa rasa takut, karena tidur tidak datang untuk membawamu pergi kekuatan, tetapi untuk membangunkannya kembali di kesunyian. Saat Anda tidur, Anda tidak perlu keras, kamu tidak harus produktif, kamu tidak harus menjadi apapun. Anda hanya harus menjadi tubuh. Kamu hanya harus menjadi napas, Anda hanya harus melepaskannya. Ada kecerdasan yang lembut dalam tidur. Ia tahu bagian mana dari dirimu yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Ia tahu ketegangan mana yang harus diredakan. Ia tahu beban mana yang harus dilepaskan secara bertahap. Namun, hal itu tidak akan berhasil jika Anda memaksakannya. Bertindaklah saat Anda percaya. Percayalah bahwa tidur bukanlah musuh. Percayalah bahwa itu bukanlah suatu kelemahan. Percayalah bahwa itu tidak membuang-buang waktu. Itu perlindungan. Perlindungan dari kebisingan, perlindungan dari kelebihan, perlindungan dari kelelahan berpikir tanpa istirahat. Malam ini kamu tidak perlu menahan tidur. Kamu tidak perlu menontonnya. Anda tidak perlu menunggu kedatangannya dengan kecemasan. Anda hanya perlu mengizinkannya, seperti seseorang yang membiarkan seseorang masuk. Ia datang untuk peduli, bukan untuk menuntut. Seperti seseorang yang membuka pintu menuju sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ia datang bukan untuk menyerbu, tetapi untuk menutupi dengan tenang. Biarkan tidur menyelimuti Anda, biarkan musik melindungimu, biarkan ia memelukmu tanpa kamu harus melakukan apapun yang tidak mendukung. Jangan berkelahi melawan dia. Jangan mencoba mengendalikannya. Jangan melihatnya sebagai kewajiban.
Lihatlah itu seperti mantel, seperti keheningan yang mengurus, seperti ruang di mana Anda bisa beristirahat tanpa ancaman. Karena ketika kamu tidur, meskipun kamu tidak menyadarinya, ingatlah, bahkan jika Anda tidak mengendalikannya, meskipun kamu tidak dapat melihatnya, tidur melindungimu, tidur melindungimu. Ini memperbaiki, melindungi, mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Dan sekarang Anda tidak perlu melakukan hal lain. Biarkan ia melakukan pekerjaannya. Istirahat, karena saat istirahat Anda sedang dirawat. Pelajaran 20. Ketenangan tumbuh. Ketenangan tumbuh. Tidak tiba-tiba, tidak seperti petir. Tumbuhnya lambat, di keheningan, seperti sesuatu yang hidup yang terbentuk di dalam dirimu saat Anda tidak mengawasinya. Terkadang Anda berpikir bahwa yang tenang itu sesuatu yang muncul tiba-tiba, seolah-olah suatu hari kamu akan bangun dan semuanya akan baik-baik saja secara berurutan. Tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Ketenangan tidak datang sebagai hadiah. Ia dibudidayakan seperti benih. Itu dibentuk dengan jeda-jeda kecil, dengan saat-saat di mana Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, di mana Anda memilih bernapas alih-alih menjawab, di mana kamu memilih untuk melepaskannya bukannya meremas. Untuk waktu yang lama, mungkin Anda pikir ketenangan berarti tidak merasakan apapun, tidak ada apa-apa, yang akan menjadi dingin, yang akan mematikan emosi. Tapi ketenangan bukan berarti tidur. Ia ada di dalam perasaanmu. Ia melihatnya tanpa tenggelam. Ini memungkinkan Anda merasakan tanpa menghilang. Ini tentang bertahan tanpa putus asa. Ketenangan tumbuh ketika kamu berhenti melawan segalanya. Ketika Anda menerima bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan segera. Ketika kamu mengerti bahwa tidak semua hal perlu sebuah jawaban. Itu tumbuh ketika Anda belajar untuk tetap di dalam diam tanpa merasa melakukan kesalahan. Ia tumbuh ketika Anda berhenti memaksakan pikiran Anda untuk memahami segalanya. Tumbuh ketika Anda memutuskan untuk memperlakukan diri Anda dengan lebih lembut. Tidak ada seorang pun yang menjadi tenang di tengah kebisingan yang konstan. Tak seorang pun menjadi tenang di tengah permintaan yang tiada henti. Ia tumbuh selama jeda, selama rehat. Dan sekarang, di momen ini, Anda menyiram ketenangan itu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, mungkin juga tidak. Kamu masih merasakannya. Tetapi setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, setiap kali kamu bernapas lebih lambat, setiap kali kamu melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, ada sesuatu yang terbentuk di dalam dirimu dengan kekuatan yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Ketenangan tumbuh merata saat kamu tidur, saat pikiranmu tetap tenang, sementara tubuhmu menyerah. Saat Anda berhenti menonton, itu tumbuh karena sekarang kamu tidak lagi menghalanginya. Itu tumbuh karena kamu tidak lagi memaksakannya. Itu tumbuh karena Anda memberinya ruang. Anda tidak perlu memaksanya. Kamu tidak harus mencarinya dengan cemas. Itu tidak tampak lebih cepat ketika kamu kejar. Ketenangan tumbuh paling baik ketika tidak kamu tekan, ketika kamu hanya tinggal, ketika kamu bernafas, ketika kamu menerima, saat Anda beristirahat tanpa memaksakan diri. Ada hari-hari ketika kamu putus asa, tidak untuk merasa tenang, dalam hal yang Anda inginkan bahwa semuanya tenang sekarang, di tempat yang Anda kunjungi. Anda menjadi lelah karena merasa memiliki beban yang begitu berat. Namun bahkan pada hari-hari itu, ketenangan terus berkembang dalam hitungan detik, tanpa suara, tanpa bertanya perhatian, dan itulah yang tidak kamu lihat. Meskipun Anda mungkin tidak merasa tenang saat ini, kamu menaburnya, bahwa meskipun Anda tidak merasa damai sekarang, Anda sedang memberi makan. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak menanggapi kemarahan, setiap kali kamu memilih untuk tetap diam daripada menyakiti, setiap kali kamu melepaskannya, bukannya berpegang teguh pada hal itu, setiap kali kamu beristirahat, bukannya menuntut lebih dari diri Anda sendiri, semua itu adalah ketenangan yang tumbuh. Tidak harus sempurna. Tidak harus sempurna untuk menjadi sempurna. Ia hanya harus terus hidup. Dan Anda sudah memilikinya di dalam diri Anda. Malam ini, beri ruang. Jangan terburu-buru. Jangan memeriksanya. Jangan mengukurnya.
Biarkan saja berlanjut, lakukan apa yang ia tahu bagaimana melakukannya. Tumbuh dalam keheningan. Saat kamu beristirahat, ia tumbuh lebih kuat. Saat kamu melepaskannya, ia memperluas. Ketika kamu tetap diam, ia menjadi dewasa. Ketenangan tidak dibangun dengan kebisingan, ia terbentuk dengan keheningan. Dan sekarang, dalam keheningan ini, sesuatu sedang mengatur, sesuatu menjadi lebih padat, sesuatu menjadi semakin lembut di dalam dirimu. Jangan khawatir tentang kapan Anda akan menyadarinya. Jangan khawatir jika tidak merasakannya tetap. Jangan mencoba memverifikasi apapun. Percaya saja bahwa itu sedang tumbuh, seberapa dalam sesuatu tumbuh, tanpa keanggunan eksternal, tanpa tontonan, tidak terburu-buru, halus, lambat, benar. Dan ketika Anda tidak menduganya, suatu hari Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi bereaksi. Demikian pula, mereka tidak akan merusak yang sama lagi. Hal-hal yang membuat bagian dalam dirimu terasa lebih stabil, karena ketenangan tumbuh seiring tidur saat kamu bernapas, sementara kamu melepaskannya. Terkadang aku menyadari bahwa aku pergi bertahun-tahun mencoba untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa terkendali, orang-orang yang tidak bisa diubah, saat-saat yang telah berlalu, masa depan yang belum ada. Dan aku melakukannya tanpa menyadarinya, seperti seseorang yang mengepalkan tinjunya saat dia tidur, tanpa menyadari bahwa dia menyakiti dirinya sendiri. Aku berpikir jika aku lebih banyak berpikir, jika aku lebih banyak menonton, jika aku lebih khawatir, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun yang terjadi malah membuatku lelah. Hari ini aku mengerti bahwa ketenangan tidak datang dari mengendalikan semuanya, tetapi dari menerima bahwa tidak semuanya seperti itu. Bahwa ada hal-hal yang luput dari perhatian kita, keputusan yang tidak bergantung pada saya, situasi yang datang tanpa meminta izin, dan bukanlah tugasku untuk menanggung semuanya. Saya juga punya hak untuk melepaskannya. Saya punya hak untuk tidak selalu bertarung. Saya berhak beristirahat tanpa rasa bersalah. Saya telah belajar bahwa ketika saya berhenti berjuang dengan pikiranku, mereka menjadi lebih lembut. Ketika aku berhenti mengantisipasi hari esok, saat ini menjadi lebih ringan. Itulah saat aku berhenti menghakimi diriku sendiri dengan kekerasan. Aku mulai memperlakukan diriku sendiri dengan lebih penuh kasih sayang. Dan dalam kasih sayang itu, lahirlah sesuatu yang mendalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Ketenangan. Hal ini tidak terjadi dalam semalam, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu tumbuh sedikit demi sedikit di saat-saat ketika aku memutuskan untuk bernapas lebih lambat. Pada hari-hari ketika saya memutuskan untuk tidak memikirkan beban yang belum ada. Pada malam-malam ketika aku mengerti bahwa aku bisa menutup mataku tanpa memiliki segalanya terselesaikan. Di saat-saat ketika aku berhenti menuntut begitu banyak dari diriku sendiri yang mustahil. Hari ini aku tahu bahwa istirahat bukanlah melarikan diri, tetapi menjaga aku, bahwa diam itu tidak kosong. Itu adalah obat, malam itu bukan kegelapan, itu adalah tempat berlindung. Dan setiap kali aku memilih untuk melepaskannya, meskipun hanya beberapa menit, aku semakin sembuh dari apa yang saya yakini. Aku tidak mengerti semuanya, tidak aku sempurna. Terkadang aku terjatuh kembali ke dalam ketergesa-gesaan, dalam kekhawatiran, menurut penilaianku sendiri, tetapi sekarang aku lebih sadar. Sekarang aku sadar, sekarang aku berhenti, sekarang jeda. Dan itu, meskipun mungkin tampak hal-hal kecil, mengubah segalanya. Karena aku mengerti sesuatu yang sederhana, namun mendalam. Aku tidak perlu mengendalikan hidupku untuk bisa merasa damai. Aku hanya butuh berhenti bertengkar dengannya. Anekdot pribadi. Ada suatu malam, salah satu yang tampak abadi, di mana tidur tidak pernah datang. Tubuh lelah, tetapi pikirannya tidak mau berhenti. Saya memikirkan segala hal. Masalah, tanggung jawab, percakapan, dan keputusan yang tertunda. Masa depan. Segala sesuatunya berputar seolah-olah seseorang akan menyalakan mesin di dalam kepalaku. Saya ingat melihat langit-langit di kegelapan, terasa seperti dadaku ketat. Dan bagian terburuknya bukanlah insomnia. Bagian terburuknya adalah tekanan yang aku berikan pada diriku sendiri karena mereka harus tidur. Ia mengatakan padaku bahwa aku harus bangun pagi, bahwa musiknya tidak bisa seperti itu,
bahwa saya benar-benar harus beristirahat. Dan semakin banyak yang dituntut dariku, semakin terjaga aku. Pada suatu titik, lelah berjuang, aku berhenti mencoba. Aku berhenti memaksakan diriku untuk tidur. Aku berhenti berjuang dengan pikiranku. Aku menyerah, tetapi bukan karena kelelahan, tetapi dari semacam penerimaan tenang. Aku diam-diam mendengarkan musik. Tidak apa-apa jika tidak tidur sekarang. Tidak apa-apa jika tidak bisa. Tidak apa-apa hanya berada di sini. Dan sesuatu berubah. Tidak segera, tidak tiba-tiba. Tetapi aku mulai merasakan saat bahuku mengendur, saat napasnya melambat, saat kebisingan di pikiranku mereda. Saya tidak lagi mencoba mematikan musiknya. Aku biarkan saja. Saya menerima bahwa tidur bukanlah musuh, bahwa aku tidak harus menaklukkannya, bahwa jika ia tiba, bagus, dan jika tidak, itu juga tidak masalah. Aku tetap di sana, bernapas perlahan, tanpa tergesa-gesa, tidak menuntut apapun, dan tanpa menyadarinya, pikiranku memudar dengan sendirinya, seperti cahaya yang mati perlahan tanpa ada yang menyentuhnya.